Bab 2761 Rahasia Tahun Ini. Klan Saint Rune dimusnahkan, kursi ini tidak ingin terlalu mengejarnya. Bahasa Ibu Lin Langseng masih sedingin es, dan berkata, bagaimanapun, klan Saint Rune adalah cabang yang seharusnya dihilangkan, tapi sekarang, kamu berani membiarkan putra saleh dari kursi ini mati dalam iblismu wilayah. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Protos penuh dengan kebaikan untuk semua ras, terutama untuk iblismu. Mereka telah mendukung. Sepertinya kebaikan ini membuatmu ilusi bahwa Protos sangat mudah untuk diprovokasi. Mulai hari ini, kursi ini akan menghancurkan ini. Ilusi, biarkan kalian setan membayar harganya. Wow, kali ini penuh dengan niat membunuh. Setelah kata-kata berderak itu selesai, cahaya pada bola kristal langsung menghilang. Di aula Kaisar Iblis, suasananya sangat sunyi. Di aula utama, hantu itu tidak berbicara, tetapi membuka matanya lebar-lebar, memandang Kaisar Iblis di platform tinggi. Saat ini, wajahnya terkejut sekaligus marah. Dia dikejutkan oleh kemarahan Linlang Madonna yang mengerikan, dan pada saat yang sama, dia marah pada sikap Linlang Madonna yang menghina setan. Namun dia tidak berbicara, hanya melihat ke arah hukuman merah. Dia ingin tahu apakah hasil ini diharapkan untuk penalti merah. Tapi menilai dari peningkatan tekanan yang tiba-tiba di seluruh aula, hasil ini jelas tidak sesuai dengan ekspektasi penalti merah. Kakak, retakan di dahi hukuman merah terbuka lagi, dan berbagai lampu menyala terus-menerus di dalamnya. Akhirnya, hantu itu mau tidak mau bertanya, Yang Mulia, Bunda Linlang. Sepertinya Yemo sangat penting baginya, dan saya meremehkan ini. Red Sing berkata, nadanya juga sangat dingin, di saat yang sama, aku juga meremehkan kesombongannya. Kakak, suara aneh keluar dari tubuh Red Punisher. Hantu itu berlutut dengan satu kaki, bernapas sedikit cepat, dia membuka mulutnya, dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, dia memiliki kemarahan dan harapan, tetapi juga ketakutan, yang cukup rumit. Namun dia tahu bahwa situasi ini hampir tidak bisa diubah sekarang. Kematian Yemo, aku khawatir itu benar-benar akan menyebabkan pertarungan antara dewa dan monster. Ini akan menjadi pertarungan lain antara dewa dan iblis bertahun-tahun kemudian. Yang Mulia, kali ini, Protos akan memulai perang skala penuh. Hantu itu menekan kondisi pikiran yang berfluktuasi, dan berkata, hukuman merah masih tidak berbicara. Hantu itu mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah akhir dari masalah ini. Yang Mulia, tidak ada gunanya bagi kami untuk mundur. Meskipun Protos kuat, kami bukannya tanpa kekuatan pertempuran. Bagaimanapun, kami mengendalikan seluruh benua utara. Apakah menurutmu, aku ingin menyusut? Cising tiba-tiba bertanya. Dalam bayangan, hantu dapat merasakan garis pandang yang sangat dingin. Hal ini membuatnya terkejut. Hantu itu menundukkan kepalanya dan segera menjawab, tidak, tentu saja bawahanku tidak berpikir begitu. Akui saja, itulah yang kamu pikirkan. Aku khawatir seluruh benua berpikir begitu. Nada suara Cising dingin, tetapi tidak banyak fluktuasi, dan berkata, tapi hantu. Tahukah kamu bahwa, sebenarnya, aku kebencian terhadap Protos lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu dan sebagian besar iblis seringkali ingin membalas dendam pada tahun ini dan ingin memusnahkan para dewa. Tapi aku selalu memikirkannya sepanjang waktu, hantu. Saat ini, penalti merah dalam bayang-bayang telah berlaku. Dalam kegelapan, hanya cahaya di dahinya yang terlihat terus berubah. Awalnya, aku tidak ingin memberitahumu mengapa aku tidak menunjukkan kekuatan selama bertahun-tahun, terlepas dari Sumosu, tapi sekarang, bisa dikatakan. Cising berkata, saat itu, setelah Mozu menderita kerugian besar dalam perang itu, jiwamu sebuah permintaan dibuat untuk Cisuan yang terkena pukulan keras. Dia berkata, entah iblis-iblis itu dimusnahkan, atau, dia menjanjikan satu syarat padanya. Apa syaratnya? Cisuan harus mati, dan iblis secara bertahap akan terpecah menjadi puluhan atau bahkan ratusan cabang, dan mereka tidak boleh bersatu. Ketika hukuman merah mengucapkan kata-kata ini, nadanya menjadi semakin dingin. Sementara hantu-hantu di aula mendengarkan, mata mereka terbuka lebar, dan keterkejutan di wajah mereka tidak dapat ditambahkan. Ternyata, alasan mengapa hukuman merah begitu rendah hati adalah karena selama 100.000 tahun, tidak ada tindakan di klan iblis, dan kekuatan serta reputasi klan iblis dibiarkan menurun secara bertahap, semua adalah persyaratan Protos.
Protoss menggunakan Demon Rache yang terluka parah sebagai ancaman untuk memusnahkan Cisuan yang terluka parah. Pada saat yang sama, menindas ras iblis tanpa batas, menyebabkan ras iblis semakin terpecah, semakin serius, tidak dapat bersatu sepenuhnya, dan semakin lemah. Selama bertahun-tahun, saya telah berlatih secara diam-diam dan tidak pernah menunjukkan kekuatan saya sendiri. Hukuman merah melanjutkan, karena saya tahu betul bahwa pasti ada kekuatan Protoss dalam ras iblis. Saya tidak dapat menunjukkan kekuatannya, jika tidak, Protoss pasti akan melakukannya. Ambil tindakan untuk melenyapkan saya. Aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku tanpa kemampuan untuk bersaing dengan kekuatan paling kuat dari Protoss. Bahkan di depanmu, aku harus menjaga rahasia ini. Yang mulia, hantu itu melihat ke posisi hukuman merah, tidak bisa berkata-kata. Reaksi Lin Lang membuatku setuju denganmu, hantu. Cixing berkata dengan dingin. Bab 2762 Domain Kekacauan. Utusan Protoss ini mau datang ke ras iblis kita, mungkin ini benar-benar perkenalan. Protoss mungkin masih merasa bahwa kita tidak dapat mempertahankan ras iblis kita, jadi dia bertindak dalam lelucon seperti itu, menggunakan kematian Mo sebagai alasan, memulai serangan total kami. Protoss memiliki wajah yang baik, dan selalu berpegang pada landasan moral yang tinggi. Mereka ingin memulai perang, itu harus perang yang adil, jadi mereka punya alasan untuk melakukannya. Petik 2. Karena Protoss akan memulai perang, maka kita tidak boleh mundur. Mereka ingin bertarung, lalu bertarung. Hukuman merah memiliki nada tegas dan tidak ada rasa takut. Protoss mengira ras iblis telah hancur dan mengira aku tidak mampu, tapi mereka tidak akan mengira bahwa aku akan memerintah kembali seluruh ras iblis tanpa usaha apapun. Cixing mencibir, Yang mulia, apakah Kaisar Iblis Mendalam Merah mengakui sesuatu sebelum dia meninggal? Hantu itu bertanya, hantu itu, beritahu kamu rahasia lain, aku adalah hukuman merah, tapi di saat yang sama, aku juga seorang Suan Merah. Pada saat ini, hukuman merah menyela kata-kata hantu itu. Mendengar hal tersebut, hantu tersebut benar-benar terpana seperti disambar petir. Ini, hantu itu terdiam. Jiwamu ingin aku mati, aku harus mati. Tapi dia tidak menyangka bahwa aku telah menguasai seni hidup dan mati. Aku sepenuhnya terintegrasi dengan daging dan jiwa hukuman merah, dan kultivasiku juga tercampur, tapi butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkan kekuatanku. Cahaya merah darah bersinar di pupil hukuman merah, dan dia mencibir. Fang Yu dan Hong Yaozu dengan lancar mendekati perbatasan ras iblis dalam bentuk tersembunyi. Tapi sesampainya di sini, keduanya berhenti. Ini bukan karena situasi yang tidak terduga, tapi karena tidak ada jalan ke depan. Saat ini, di depan Fang Yu dan Hong Yaozu, tidak ada apa-apa. Tidak ada dataran, tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, dan ini bukanlah jurang yang gelap, hanyalah apa-apa. Jika menengok ke belakang, Anda masih bisa melihat pegunungan dan dataran besar di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu dan Hong Yaozu tidak memasuki jenis pesona atau lingkaran sihir tertentu. Apa yang mereka lihat adalah pemandangan nyata, bukan ilusi. Namun tempat seperti itu belum pernah ditemui sebelumnya. Kakak, kita tidak mungkin salahkan. Aku memikirkan akhir dari benua ini, kata Hong Yaozu kaget, melihat ke depan dengan mata terbuka lebar. Kesadarannya telah lama dilepaskan. Namun, tidak peduli apakah Anda melihat ke depan, ke kiri atau ke kanan, Anda tidak dapat melihat apapun. Tidak ada ketiadaan dan kekacauan di depan saya. Menjelajah dalam waktu lama justru akan menghasilkan ilusi pusing. Hal ini membuat Hong Yaozu merasa ketakutan dan segera mengambil kembali kesadaran spiritualnya. Pada saat ini, Fang Yu juga menantikan pengetahuan spiritualnya. Tapi apa yang dilihatnya sama dengan apa yang dilihat Hong Yaozu. Begitu kesadaran ilahi menembus ke dalam kekosongan dan kekacauan ini, secara bertahap akan menjadi kekosongan dan kekacauan, yang akan mempengaruhi kesadaran seseorang, yang sangat tidak nyaman. Adapun dengan mata telanjang, mustahil untuk menembus ketiadaan ini. Fang Yu dan Hong Yaozu datang jauh-jauh sesuai peta, dan sulit untuk menyimpang dari arah. Ketiadaan ini memang tidak ditandai di peta. Jadi Fang Yu membuka mata jalan itu. Cahaya keemasan bersinar di pupilnya. Tanda pedang salib emas perlahan muncul. Bidang pandang saat ini tidak berubah sama sekali. Masih ada ketiadaan di hadapannya, di mana tidak ada hukum atau aliran energi magis. Bahkan melalui mata jalan,
apa yang Anda lihat tetaplah ketiadaan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, jantungnya sedikit bergerak. Dia sedikit ragu, apakah dia benar-benar mencapai batas ras iblis surgawi. Jika ini adalah batas dari ras iblis surgawi, lalu dengan cara apa ketiadaan ini ada di depan Anda, atau terbentuk? Lagi pula, bahkan Eye of the Avenue tidak dapat menembus ketiadaan ini. Tuan, ini adalah domain kekacauan. Pada saat ini, suara tangis terdengar. Wajah Fang Yu sedikit berubah dan bertanya, domain kekacauan. Apakah tipenya sama dengan domain tanpa batas sebelumnya? Ya, itu milik alam yang terbentuk secara alami. Jawab air mata dingin yang ekstrim, di alam yang kacau, sulit menemukan jalan dengan cara apapun. Jika Anda memasukinya, Anda pasti akan kehilangan arah dan kehilangan diri Anda sepenuhnya di dalamnya, kekacauan, dan akhirnya kehilangan kesadaran. Apakah ras iblis bersembunyi di domain kekacauan hari ini? Bagaimana mereka bisa bertahan? Fang Yu bertanya dengan alis mengerutkan kening. Tuan, menurutku ras iblis surgawi tidak akan berada di dalam domain kekacauan, tetapi di belakang domain kekacauan. Cry Colters menjawab, apakah maksud Anda itu? Chaos Domain sebenarnya hanya penghalang alami untuk Demon Rache. Fang Yu berkata dengan mata berkedip. Ya, jawab Chilingters. Kalau begitu begini, bagaimana Sky Demon Rache melewati domain kacau ini dan berkembang setelah domain kacau? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun domain chaos ini sulit untuk dilintasi, namun juga tidak mungkin untuk dilintasi sama sekali. Selama Anda dapat menemukan cara untuk melewati domain chaos, Anda dapat membuat lingkaran teleportasi di dalam domain chaos dan membawa semua teman Anda masuk. Li Huoyu juga berbicara. Dikatakan bab 2763 tidak bisa mati sia-sia. Tentu saja, kesulitan penyeberangan masih sangat besar. Ras iblis akan menemukan tempat pada hari ini. Di benua ini, domain kekacauan harus dianggap sebagai salah satu penghalang terbaik. Lalu, apakah kamu tahu cara melintasi domain chaos? Fang Yu bertanya. Tentu saja aku tidak tahu, tapi, menurutku, untuk melintasi alam kekacauan, kamu harus memasukinya secara langsung, lalu perlahan-lahan mencari jalan, kan? Jawab Li Huoyu. Butuh waktu lama untuk menjelajah dengan cara ini, dan Master tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Kata air mata dingin menangis. Oh, kalau begitu sepertinya kamu punya cara untuk segera melintasi domain chaos. Li Huoyu berkata dengan aneh. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya tidak menyarankan Master memasukinya. Tear of Coltir menjawab, setelah Anda memasukinya, meskipun tidak ada bahaya bagi pemiliknya, tidak dapat dipastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jangan memasukinya jika tidak diperlukan. Bolehkah aku menyentuhnya seperti ini? Tidak ada cara lain. Fang Yu mengerutkan kening. Anda datang untuk menanyakan pertanyaan ini kepada kami. Lebih baik menanyakan predator langit di tubuh Anda. Li Huoyu tiba-tiba berkata, jika ada jalan, maka ia punya jalan, jika tidak bisa, maka tidak bisa. Sekarang, dia ahli dalam perjalanan luar angkasa. Pemangsa langit, mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia tahu apa yang dikatakan Li Huoyu, adalah anjing putih kecil Bei-Bei. Bayi, memang benar demikian adanya. Dalam hal ini, Anda harus bertanya pada Bei-Bei. Fang Yu segera memanggil Bei-Bei. Kepala kecil Bei-Bei keluar dari baju Fang Yu, dan sepasang mata menatap lurus ke arah Fang Yu. Bei-Bei, lihatlah domain kacau di depanmu, bisakah kamu membawaku langsung melewatinya? Fang Yu memandang Bei-Bei dan bertanya. Wang, Bei-Bei menoleh dan melihat ke depan. Saat melihat kekacauan dan kehampaan, pupil matanya berkedip. Setelah itu, dia menoleh, menggelengkan kepalanya ke arah Fang Yu, dan menggelengkan ekornya lagi. Arti bahasa tubuh ini sangat jelas. Tidak ada cara untuk melaluinya secara langsung. Tidak bisakah kamu melaluinya secara langsung? Fang Yu mengerutkan kening. Wang, Bei-Bei menundukkan kepalanya, seolah dia merasa bersalah karena tidak bisa membantu Fang Yu. Fang Yu mengelus kepala kecilnya dan berkata, tidak apa-apa, tidak masalah jika kamu tidak bisa melewatinya, aku tidak harus melalui wilayah kacau ini. Wow, saat ini, Bei-Bei tiba-tiba mengangkat kepalanya, berteriak beberapa kali lagi, dan mengibaskan ekornya. Wajah Fang Yu bingung. Bei-Bei melompat ke udara di depannya, cakar kecilnya menunjuk ke wilayah kacau di depannya, lalu menunjuk ke dirinya sendiri, ekornya bergoyang-goyang dengan sangat cepat. Maksudmu,
Kamu tidak bisa begitu saja membuka portal untuk membiarkanku lewat, tapi bisakah kamu secara pribadi membawaku melewati alam kekacauan? Fang Yu mencoba memahami maksud Bei Bei. Wow, Bei Bei segera mengangguk. Itu dia. Mata Fang Yu berbinar. Dia menoleh untuk melihat ke arah Hong Yaozu, dan berkata, jangan ikut-ikutan dalam perjalanan ini. Jika Anda tersesat di domain chaos, Anda mungkin tidak akan pernah ditemukan lagi. Hong Yaozu tentu saja tidak ingin mengambil risiko, dan dia mengangguk dan berkata, kakak, saya akan berada di sini menunggumu kembali. Fang Yu mengangguk sedikit, menoleh untuk melihat Bei Bei, dan berkata, sayang, ayo pergi sekarang. Wow, Babe segera terbang ke depan. Fang Yu mengikuti dari belakang. Fang Yu secara alami mempercayai Bei Bei 100%. Apalagi saat menghadapi dilema soal ruang angkasa. Keciut, di bidang penglihatan Hong Yaozu, Bei Bei dan Fang Yu melangkah ke dalam kehampaan di depan mereka satu demi satu. Pada suatu saat, kedua sosok itu tiba-tiba menghilang. Mereka belum berjalan terlalu jauh, tapi mereka menghilang begitu saja, seolah-olah mereka ditelan oleh ketiadaan itu. Adegan ini membuat Hong Yaozu merasa ketakutan, dan segera mundur. Dia tidak ingin melihat bagian ini lagi. Menatap pemandangan ini dalam waktu lama akan membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalam kekacauan, dan seluruh tubuhnya merinding. Di sisi lain, setelah memasuki domain chaos, Fang Yu merasa dia terjepit oleh kekuatan menakutkan di semua sisi, yang sangat berat. Bahkan dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan tekanannya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan di sekitar saat ini. Setelah memasuki domain chaos, itu seharusnya disengaja, cahaya terang muncul di tubuh Bei Bei. Bahkan di tengah ketiadaan, kelompok cahaya terang ini sangat mencolok, memungkinkan Fang Yu untuk terus mengikuti di belakang. Bei Bei menjaga kecepatan tinggi dan terus melaju. Dan jalan ini bukanlah arah yang lurus, melainkan perubahan arah yang konstan. Jelasnya, kompleksitas dalam domain chaos tidak terlihat dengan mata telanjang. Titik. Benua Selatan, Istana Tianshan, di dalam istana di atas awan. Sebuah bayangan yang diselimuti oleh cahaya suci yang terang duduk dengan tenang di kursi tinggi di aula. Di depannya, ada bola kristal mengambang. Ledakan. Tiba-tiba, bola kristal itu meledak tiba-tiba dengan suara yang keras. Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin mengambil tindakan melawan iblis? Seorang bawahan yang mengenakan armor platinum, berlutut dengan satu kaki di aula, dan bertanya. Yemo, jangan mati sia-sia. Lin Lang berkata dengan suara dingin. Bab 2764 Wilayah Iblis Surgawi. Ibu Lin Lang saat ini jelas sangat marah. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi pada dewa besar setingkat Lin Lang Madonna. Meskipun Madonna dari Lin Lang adalah yang paling junior di Istana Surgawi, dia memiliki pengetahuan yang sama dan berpartisipasi dalam pertempuran 100.000 tahun yang lalu. Masuk akal jika pola pikirnya seharusnya sudah dikembangkan sejak lama hingga Gu Jing tidak memiliki gelombang. Namun penampilan Bunda Maria Lin Lang saat ini jelas sulit untuk tetap tenang. Yang mulia, jika Anda ingin menyerang ras iblis, Anda harus melalui Dewa Ilahi. Pria di depannya menundukkan kepalanya dan berkata, ia juga salah satu dewa di bawah komando Our Lady of Lin Lang yang bernama Broken Valley. Kursi ini secara pribadi akan meminta persetujuan para dewa, kata Ibu Lin Lang dengan dingin. Tubuhnya, cahaya suci bersinar, dan perih sangat menakjubkan. Broken Valley mengangkat kepalanya sedikit, memandang perawan Lin Lang di atas tahta, matanya berkedip, dan berkata, yang mulia, masalah ini mungkin memang aneh. Sejak perang bertahun-tahun yang lalu, iblis menderita kerugian besar, dan setelahnya itu, mereka tidak berani lagi menyerang Protoss. Sekarang iblis terpecah belah dan semakin lemah. Mereka tidak akan berusaha melawan Protoss kita dalam keadaan seperti itu. Dengan kata-kata ini, suara Broken Valley menjadi lebih rendah, dan di akhir pidatonya, tidak ada suara, dan dia menutup mulutnya. Sebab, ia merasakan paksaan yang mengerikan, yang menimpa dirinya dan memberinya tekanan yang besar. Yang mulia, maafkan saya. Duangu segera menundukkan kepalanya ke tanah dan memohon ampun. Saat ini, paksaan berangsur-angsur berkurang. Broken Valley, kamu terlalu banyak bicara. Nada suara Ibu Lin Lang sama menggigitnya dengan angin dingin di ladang es 10.000 tahun. Bawahan Anda telah lewat, mohon maafkan yang mulia, jawab Dugu.
Saat ini, Duangu dengan kepala tertunduk, matanya berkedip-kedip. Yemo memiliki level yang sama dengannya. Pada hari kerja, rasa hormat dan kepercayaan Ibu Linlang terhadap Yemo jelas lebih tinggi daripada dia dan dewa lainnya. Bahkan jika Duangu memiliki latar belakang yang lebih tinggi dan garis keturunan yang lebih murni, dari klan Taixian, sulit untuk membandingkannya dengan Yemo, yang memiliki latar belakang yang lebih rendah. Sekarang, mengetahui bahwa Yemo telah meninggal, Ibu Linlang telah menunjukkan perubahan suasana hati yang sangat besar yang sangat jarang terjadi. Dapat dikatakan bahwa Duangu penuh dengan kecemburuan terhadap Yemo. Justru karena itulah Yemo meninggal, namun dia tidak merasa sedih, melainkan diam-diam senang. Yemo, Ibu Linlang yang paling dihormati, meninggal. Kemudian di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih Yemo. Di masa lalu, betapa dia ingin menggantikan Yemo. Dia ingin disukai oleh perawan Linlang, dia ingin melihat keindahan perawan Linlang, dan dia ingin membiarkan perawan Linlang lebih melihatnya. Untuk ini, dia bersedia membayar semua harganya. Duangu menyadari bahwa dia terlalu cemas sekarang. Yemo sudah mati di wilayah ras iblis, dia tidak perlu terlalu cemas untuk mengekspresikan dirinya. Sekarang, ikuti saja arti Linlang Madonna, dan dia akan segera menjadi Yemo berikutnya. Klan Saint Rune dihancurkan, Yemo sudah mati, dan semua yang dikatakan hukuman merah. Aku secara alami akan menyelidikinya. Di tengah aula, suara magnetis Bunda Maria Linlang keluar, bergema di aula, tapi Yemo memang mati karena ras iblis. Akun ini harus diperhitungkan di kepala ras iblis. Mereka harus membayar harga yang sesuai. Wow, begitu suara itu turun, sosok perawan Linlang berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang setelah bersinar. Duangu mengangkat kepalanya, melihat sekeliling aula kosong, menyipitkan matanya, dan berdiri. Kesempatannya telah tiba. Selanjutnya, dia harus menunjukkan dirinya dengan baik di depan Bunda Maria Linlang. Wow, di domain chaos, Fang Yu mengikuti Bei-Bei yang bersinar, terus-menerus mengubah arah. Semakin dalam, semakin sering belokannya. Pada akhirnya, Rao Fang Yu sedikit pusing. Tapi dia memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Bei-Bei, dan mengikuti dari belakang. Tekanan di sekitar sangat menakutkan, dan cahaya keemasan di tubuh Fang Yu berkedip-kedip, dan kecepatannya tidak berkurang. Engah, pada saat tertentu, Bei-Bei masih berada di depan, namun sosoknya tiba-tiba menghilang. Fang Yu hendak berbicara, dan dia juga mencapai posisi di mana Bei-Bei menghilang. Setelah itu, seolah-olah dia tiba-tiba bergegas keluar dari laut dari dasar laut yang dalam, dan tubuhnya menjadi rileks. Pada saat ini, penglihatan di depannya telah pulih. Di depannya ada balai-balai yang dibangun di udara. Membaca www.uukansu.com seperti Fata Morgana. Tapi mereka memang ada. Gaya arsitektur aula ini aneh. Setiap aula memiliki bentuk yang tidak beraturan, dan material core-nya menunjukkan warna gelap, melepaskan suasana kuno dan berat. Sebelum banyak aula dibangun di udara, Fang Yu sekecil sebutir pasir. Ini adalah wilayah ras iblis surgawi. Fang Yu melihat pemandangan di depan, matanya sedikit berkedip. Pada saat ini, Bei-Bei sudah melompat kembali ke bahu Fang Yu. Wow, dia dengan lembut menepuk wajah Fang Yu dengan cakarnya. Fang Yu pulih. Bei-Bei mengibaskan ekornya lagi, dan cakarnya menunjuk ke kanan Fang Yu. Fang Yu melirik ke titik yang ditunjuk Bei-Bei, mengerutkan kening dan ragu di wajahnya. Anda juga dapat melihat banyak aula dari posisi itu, dan tidak ada yang istimewa darinya. Bab 2766 Bayangan Aneh. Ini adalah fakta yang telah diketahui sejak zaman kuno. Dan pada saat yang sangat kritis ini, Kaisar Iblis Hukuman Merah dari klan Iblis Langit angkat bicara. Semua garis keturunan mengirimkan perwakilan untuk berkumpul di klan Iblis Surgawi dan Aula Iblis Surgawi. Ini adalah buletin untuk seluruh keluarga. Sebagai Kaisar Iblis, Hukuman Merah telah memanggil seluruh keluarga untuk pertama kalinya di Aula Iblis Surgawi selama bertahun-tahun. Tindakan seperti itu membuat seluruh iblis berguncang sekali lagi. Mereka belum mengetahui keseluruhan tentang utusan Protoss, tetapi Kaisar Iblis meminta cabang darah seluruh keluarga untuk mengirim perwakilan untuk berkumpul. Ini belum dikonfirmasi dari samping, hal terkait itu benar adanya. Atau, Kaisar Iblis ingin mengetahui lebih banyak tentang masalah ini sebelum memanggil seluruh keluarga untuk berkumpul. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi.
Namun sebagian besar cabang garis keturunan mengirimkan perwakilannya untuk pergi ke ras iblis surgawi. Mereka tahu bahwa jika ingin mengetahui semuanya, mereka harus pergi ke sana, jika tidak, mereka hanya akan terus kebingungan. Selain itu, di permukaan, mereka masih harus menghormati status ras iblis dan kaisar iblis. Jadi, untuk sementara waktu, perwakilan dari setiap cabang garis keturunan dengan cepat bergerak menuju ke arah ras iblis surgawi. Fang Yu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat ini, dia telah sampai di aula yang ditunjuk Bei Bei. Di luar aula ini terdapat tembok yang tingginya sekitar 10 meter dan tidak terlalu tinggi. Prasasti batu di depan gerbang itu tingginya ratusan meter, namun kalau didekati pun sulit untuk melihat secara pasti karakter apa yang terukir di atasnya. Fang Yu berjalan langsung melewati gerbang aula utama. Saat ini, Bei Bei tidak menunjukkan arahnya. Ini menunjukkan bahwa dia hanya mengetahui bahwa barang bagus ada di aula ini, tetapi tidak tahu di mana itu. Setelah memasuki gerbang, Anda dapat melihat bahwa struktur aula sangat rumit. Jalan setapak itu seperti labirin. Berjalan menyusuri pelaminan, hanya bisa mendengar langkah kakinya sendiri. Lantai, dinding, dan langit-langit semuanya terbuat dari bahan berwarna abu-abu dan hitam yang terlihat cukup tebal. Fang Yu berjalan menyusuri lorong sebentar, dan akhirnya melihat pintu keluar. Berjalan keluar dari pintu keluar, dan kenyamanan di depan tiba-tiba menjadi jelas. Di depan kami ada aula yang terang dan terbuka. Ada banyak kursi di sekelilingnya, dengan platform tinggi di depan dan singgasana di platform tinggi. Ini seharusnya menjadi aula klan iblis tingkat tinggi tertentu. Fang Yu berjalan ke tengah aula dan melihat sekeliling. Berdiri di aula ini, dia terlihat sangat kecil. Dilihat dari struktur aula ini, pasti penuh dengan setan, dan pemandangannya akan sangat spektakuler. Tapi sekarang, tidak ada sosok yang terlihat di aula ini, sangat sunyi. Perhatian Fang Yu dengan cepat tertuju pada takhta di depannya. Singgasana di platform tinggi, meski tidak ada sosok yang duduk di atasnya, ia mengeluarkan nafas yang tak bisa dijelaskan. Nafas ini sangat kuno, ini mungkin nafas yang dirasakan Bei Bei. Fang Yu melirik Bei Bei. Bei Bei juga menatap singgasana di platform tinggi. Jadi Fang Yu berjalan maju. Klik, klik, klik. Fang Yu menaiki tangga menuju titik tertinggi takhta selangkah demi selangkah, dan suara langkah kaki bergema di aula besar. Segera, dia datang ke hadapan takhta. Ketika datang ke sini, Fang Yu masih belum menemukan apapun. Namun nafas kuno semakin dekat. Tidak ada apapun di atas takhta. Fang Yu melangkah ke anak tangga terakhir, berdiri tepat di depan singgasana, menatap lurus ke singgasana. Pegangan keluarga kerajaan semuanya adalah patung kepala pembunuh, memancarkan aura yang garang. Fang Yu mengambil beberapa langkah ke depan, semakin dekat dengan takhta. Akhirnya, dia berhenti hanya satu langkah dari singgasana. Nafas kuno ada tepat di depan Anda. Ho, pada saat ini, Fang Yu merasakan sedikit aliran napas, dan matanya sedikit dingin. Seolah-olah ada tubuh tak kasat mata yang duduk di singgasana ini, dan pada saat ini, tubuh ini bergerak. Apa ini? Fang Yu tidak lagi ragu-ragu, dan cahaya keemasan muncul di pupil matanya. Tanda pedang salib emas muncul di pupil matanya, berputar. Perlahan, pada saat yang sama, ya, suara yang sangat keras seperti jeritan tiba-tiba terdengar di depan, bergema di seluruh aula. Mata Fang Yu sedikit berubah. Sebab, dalam penglihatannya, dia dengan jelas melihat bayangan berkelebat di depan matanya. Eye of the Avenue tidak mungkin salah. Fang Yu menoleh dan melihat ke samping. Wow, bayangan itu muncul dengan cepat. Apa ini? Ekspresi terkejut muncul di wajah Fang Yu. Pada saat yang sama, bidang penglihatan terkunci erat pada sosok itu. Dia ingin melihat garis spesifik bayangan itu dengan jelas. Namun, kecepatan bayangan ini dilebih-lebihkan. Bahkan Eye of the Avenue, sangat sulit untuk menangkapnya. Siu siu siu, bayangan ini terus berkedip-kedip, seolah ingin meninggalkan aula ini. Jangan pernah berpikir untuk lari. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, dan pedang salib emas di pupilnya tiba-tiba berputar berlawanan arah jarum jam. Retakan, saat ini, seluruh ruang di aula terkunci. Kekuatan hukum yang kuat menyelimuti seluruh aula. Dan bayangan itu berhenti pada saat ini dan terpaksa menahannya. Bab 2767 Sisa Jiwa Kaisar Iblis. Kakak, pada saat ini,
bayangan itu berkedip-kedip ke atas dan ke bawah, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Dan Fang Yu, saat ini, melihat garis besarnya dengan jelas. Ini adalah siluet manusia. Dengan kata lain, itu adalah gambaran tubuh normal. Iya, yah. Jeritan yang dikeluarkannya sangat keras dan membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, ia mencoba melepaskan diri dari perbudakan Fang Yu. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan. Bayangan yang telah dikunci oleh mata jalan itu begitu terkontrol di tempatnya. Apa ini? Fang Yu memandang bayangan ini dengan mata yang menakjubkan. Aura kuno dan abnormal terpancar dari bayangan ini. Bentuk manusia, kesadaran diri, tahu untuk takut dan menghindari. Di aula kosong seperti itu, ia telah duduk di atas tahta. Apa yang akan terjadi ini? Fang Yu mengerutkan kening, dan hatinya penuh keraguan. Tapi bagaimanapun juga, karena Bei menganggap ini adalah hal yang baik, maka ini seharusnya menjadi hal yang baik. Fang Yu melompat ke depan bayangan siluet manusia. Saat ini, bayangan ini masih menjerit dan berkedip-kedip. Dari panggilan tersebut, terlihat jelas bahwa Fang Yu, seorang tamu tak diundang, merasa takut dan marah. Fang Yu datang ke sana. Jika tidak ada mata jalan, dia tidak bisa melihat bayangan ini sama sekali. Fang Yu berpikir sejenak, mengulurkan tangannya, ingin menyentuh bayangan ini. Jika kamu ingin lari sia-sia, dan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan predator langit, sentuh saja seperti ini. Saat ini, Li Huoyu tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Fang Yu langsung berhenti. Apakah kamu tahu apa ini? Fang Yu bertanya. Kamu seharusnya bisa melihatnya juga, bukankah ini hanya tubuh roh, atau, bisa dikatakan sebagai sisa jiwa? Li Huoyu berkata, tubuh dan sisa-sisa roh seperti itu memang memiliki kesadaran otonom, tetapi mereka sangat dangkal. Saya hanya tahu bahwa saya ingin menyelamatkan hidup saya dan menghindari makhluk. Jika kamu menyentuhnya dan menakutinya, itu akan hancur. Itu yang disebut, takut setengah mati. Ini adalah sisa tubuh roh jiwa. Mata Fang Yu sedikit berubah, siapa itu? Fang Yu melihat sekeliling lagi. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa aula ini jauh lebih besar daripada aula lainnya. Terutama aula yang sekarang, bahkan lebih dilebih-lebihkan. Jiwa yang tersisa muncul di tempat seperti itu, sisa jiwa siapakah itu? Kemungkinan besar adalah penguasa aula ini, sisa jiwa tingkat tinggi dari ras Tianmo. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Jika ingin mengetahui identitas sisa jiwa ini, Anda harus menyerapnya secara utuh. Tidak pantas menggunakan metode lain. Seperti yang dikatakan Li Huoyu, sisa jiwa ini masih memiliki kesadaran tertentu, dan ketika ia mengira menghadapi bahaya besar, ia akan langsung runtuh. Serap jiwa, mata Fang Yu berkedip, dan dia masih memikirkan berbagai keterampilan jiwa. Namun tiba-tiba, ada kilatan cahaya di benaknya. Ngomong-ngomong, tubuh roh Dao. Tidaklah cukup hanya menggunakan tubuh roh Dao untuk menyerapnya. Fang Yu tidak ragu-ragu lagi, pikirannya bergerak. Brengsek, dia segera mengeluarkan cahaya keemasan terang. Ya, pada saat ini, sisa jiwa di depan membuat jeritan tajam. Tapi sudah terlambat untuk runtuh, dan itu diselimuti oleh daya isap yang kuat dari tubuh roh Dao. Wah, saat berikutnya, sisa jiwa ini akan ditelan oleh tubuh roh Dao. Brengsek, jauh, tubuh roh itu berkelebat. Pada saat ini, kesadaran Fang Yu langsung mencapai dunia lain. Jiwangu. Dia melihat sesosok tubuh berdiri di tengah aula, mengangkat kepalanya dan meraung kesal. Dengan nada kemarahan yang tak ada habisnya. Dan nama Jiwangu semakin mengejutkan hati Fang Yu. Bukankah ini nama penguasa Protos? Aku, Cisuan, bersumpah bahwa suatu hari nanti aku secara pribadi akan memenggal kepalamu. Biarkan Protos yang tidak tahu malu dan munafik menghilang sepenuhnya di benua ini, dan aku pasti akan membalas dendam. Sosok itu masih meraung, dengan nada kebencian. Saat ini, mata Fang Yu telah berubah. Sebab, dia mendengar nama Cisuan lagi. Dengan cara ini, dia tahu, sosok yang mengaum ini adalah Kaisar Iblis tahun ini, Cisuan. Dan di depan Cisuan ada sosok yang samar-samar. Pemandangan yang saya lihat tidak jelas, berkedip terus, sangat tidak stabil. Hukuman merah, Jiwangu biarkan aku mati, aku hanya bisa mati. Tapi dia tidak menyangka aku akan terlahir kembali dengan cara ini. Hidup dan mati adalah keberuntungan. Kita adalah satu jiwa, pulihkan ke atas,
balas dendam. Klip suara yang tersebar terdengar di telinga Fang Yu. Adapun pemandangan di depan Anda terus berubah. Wah, tiba-tiba, yang ada hanya kegelapan di depan matanya. Di semua adegan, suaranya menghilang. Ini semua hilang. Jumlah informasinya terlalu sedikit dan terlalu rumit. Fang Yu mengerutkan kening. Namun detik berikutnya, wajahnya berubah. Sebab, dalam kesadarannya, serangkaian taktik lengkap tiba-tiba muncul. Dinamakan, Seni Penciptaan Hidup dan Mati. Bab 2768 Perang dengan Tuhan. Saya tidak menyangka, Raja Iblis Zaitian tidak hanya ada di sini, dia juga orang pertama yang berada di sana. Ketika banyak Raja Iblis tiba, mereka sudah melihat Raja Iblis Zaitian berdiri di depan aula utama. Situasi ini mengejutkan pusat kekuatan iblis yang hadir. Dengan temperamen Raja Iblis, dia benar-benar akan ada di sana. Apa maksudnya? Dia sama sekali tidak peduli dengan hukuman merah Kaisar Iblis saat ini, dan jika dia tidak datang secara langsung, bukankah itu lebih mampu membuat frustasi keagungan hukuman merah? Tapi dia ada di sana, dan itu masih pagi. Dalam situasi ini, 4 Raja Iblis lainnya yang hadir semuanya kebingungan. Di aula iblis, lebih dari 100 sosok segera berdiri. Berkumpul di sini adalah kekuatan tempur tertinggi para iblis. Mereka mengendalikan seluruh iblis dan bahkan ekologi seluruh benua utara. Mereka yang berkuasa, mereka semua menghentakkan kaki, dan mereka bisa membuat benua utara berguncang 3 kali. Saat ini, mereka berkumpul, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Karena ini tentang Protoss, sekarang iblis terpecah hingga tingkat ini, hanya mungkin untuk berkumpul seperti ini saat menghadapi para dewa. Mengapa Kaisar Iblis belum muncul? Haruskah kita berkumpul? Saya tidak tahu. Yang Mulia hari ini sepertinya belum pernah melihat begitu banyak Yang Mulia Iblis sekaligus. Apakah dia akan demam panggung? Di atas aula, ada banyak diskusi bernada rendah. Di era ketika Cisuan berkuasa, situasi ini tidak mungkin terjadi. Ini adalah aula besar Kaisar Iblis. Itu milik Kaisar Iblis. Ini pasti serius. Siapapun yang berani berbicara omong kosong adalah tindakan yang sangat tidak menghormati Kaisar Iblis dan dia akan dihukum berat. Namun, menghadapi hukuman merah, banyak dewa iblis yang hadir tampak sangat santai. Mereka tidak takut dalam kata-kata dan ekspresi mereka, dan bahkan secara langsung mulai berbicara tentang dewa hukuman merah. Desir-desir, setelah beberapa saat, platform yang ditangguhkan perlahan turun dari ketinggian. Di peron, sesosok tubuh secara bertahap muncul di depan banyak iblis yang kuat. Jubah hitam di sampingnya, mengenakan mahkota kekaisaran, menunjukkan bentuk pagoda, dan ada permata merah bersinar di puncak menara. Wajahnya sangat tampan, dan pupil matanya bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Dia duduk di kursinya dan melirik ratusan Raja Iblis dari berbagai garis keturunan di atas aula, wajahnya tanpa ekspresi. Ini adalah nominal penguasa ras iblis, Kaisar Iblis Cising, satu-satunya keturunan Cisuan. Dia melepaskan gelombang paksaan ke tubuhnya, dan auranya sangat kuat dan ganas, langsung menekan semua iblis yang hadir. Pada saat ini, wajah banyak Raja Iblis dikuil, bahkan 4 Raja Iblis besar, mengubah wajah mereka. Bukan karena mereka belum pernah melihat Red Punishment sebelumnya. Namun hukuman merah yang mereka lihat di awal sama sekali berbeda dengan hukuman merah yang muncul hari ini. Paksaan yang dilepaskan oleh hukuman merah hari ini cukup mirip dengan yang dilakukan Kaisar Iblis Mendalam Merah saat itu. Adapun Kaisar Iblis Mendalam Merah, kelompok iblis mereka saat ini sangat kagum. Karena ketika Kaisar Setan Merah Mendalam berkuasa, kebanyakan dari mereka tidak memiliki status saat ini, dan hanya bisa dianggap sebagai yang terbaik di setiap garis keturunan. Kaisar Iblis Mendalam Merah pada saat itu adalah eksistensi yang tak tersentuh oleh mereka. Adapun hukuman merah, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat ini, perasaan yang diberikan hukuman merah kepada mereka seperti menghadapi Kaisar Setan Merah yang mendalam. Mengapa ada perubahan seperti itu? Banyak setan yang hadir mengubah wajah mereka, menatap hukuman merah di langit. Kalian Raja Iblis, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Dengan senyuman di wajahnya, Cising berkata, situasi hari ini lebih mendesak. Saya akan menelepon Anda semua, jadi saya akan membuat cerita yang panjang menjadi pendek dan lugas. Saat ini, ada keheningan di aula. Semua iblis di tempat kejadian melihat ke arah hukuman merah, ingin tahu, apa maksud hukuman merah.
Kami akan segera berperang dengan Protoss. Qixing berkata dengan nada tenang, seolah mengatakan sesuatu yang biasa, semuanya, bersiaplah untuk perang. Namun kata-kata tenang ini, seperti meteorit dari luar langit, menghantam laut, langsung meledakkan penonton. Ekspresi iblis yang hadir berubah seketika. Tidak ada pengecualian untuk 4 Raja Iblis selain Raja Iblis. Mereka tampak terkejut dan memandang hukuman merah dengan tidak percaya. Berperanglah dengan Protoss. Mengapa? Kenapa tiba-tiba berperang dengan Protoss? Mereka belum tahu apa-apa, tapi mereka semua tahu arti melawan Protoss. Ini akan menjadi perang yang sangat tragis. Jika dikalahkan, akan dimusnahkan. Itu adalah Protoss. Sejak perang besar 100.000 tahun yang lalu, iblis secara bertahap pulih dalam 100.000 tahun terakhir, tetapi mereka dapat pulih sampai batas tertentu karena bantuan Protoss, mereka dapat melakukannya. Sekarang iblis belum pulih hingga 70% dari periode puncaknya, mereka harus berperang dengan Protoss lagi. Ini murni mencari kematian. Apa yang Anda pikirkan? Pada saat ini, Raja Iblis dan Raja Iblis yang hadir semuanya menatap hukuman merah, terkejut dan bertanya-tanya di mata dan ekspresi mereka. Aku tahu kamu penuh keraguan, jadi aku akan memberitahumu seluk-beluk semuanya. Qixing berkata dengan ringan. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Hantu itu keluar dari aula samping. Bab 2769. Melihat hantu, mata banyak Raja Iblis dan patung iblis sedikit berubah. Hantu selalu menjadi antek Kaisar Iblis dari mengikuti Qixuan hingga sekarang mengikuti Qixing. Bagi hantu, mereka tetap harus memberikan rasa hormat tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada Anda Raja Iblis yang mulia Iblis serangkaian hal yang terjadi selama periode ini, dan alasan perang dengan Protoss. Kata hantu itu tanpa ekspresi di wajahnya. Wilayah Tianmozu, di dalam aula. Fang Yu bermeditasi di tanah selama hampir 1 jam sebelum membuka matanya. Selama periode waktu ini, dia telah membaca semua taktik hidup dan mati, dan dia sangat serius. Sebab, untuk teknik ini, ia menaruh harapan besar. Jika Anda menguasai teknik ini, Anda benar-benar dapat membangkitkan orang mati. Lalu, dia bisa menggunakan teknik ini untuk membangkitkan banyak orang yang perlu dibangkitkan. Hanya saja, walaupun saya sudah berkali-kali membaca taktik seni hidup dan mati sebelum dan sesudahnya, masih banyak hal yang belum saya pahami. Melihatnya, keajaiban ini, tidak ada hukum kehidupan yang terlibat sama sekali. Sejauh pemahaman Fang Yu saat ini tentang teknik ini, fungsi dari teknik ini, mungkin menggunakan teknik ini untuk membentuk kembali tubuh dan jiwanya sebagai imbalan atas kehidupan baru pada saat makhluk tertentu akan mati. Dengan cara ini, makhluk itu hidup kembali. Namun setelah disusun kembali, jiwa dan raganya masih tetap aslinya. Apakah ada ingatan masa lalu yang tersimpan? Akankah kepribadiannya tetap sama seperti sebelumnya? Sejauh pemahaman Fang Yu saat ini tentang teknik ini, setidaknya dari sudut pandang teknik ini, jiwa setelah penyusunan ulang harusnya baru dan benar-benar kosong. Tentu saja, jika dikombinasikan dengan metode lain, ingatan sebelumnya dapat dituangkan ke dalam jiwa yang kosong lagi. Dengan cara ini, makhluk ini memang setara dengan dilahirkan kembali dalam arti tertentu. Latihan Qixuan saat itu kemungkinan besar akan mentransfer semua ingatannya ke jiwa hukuman merah, dan kemudian membiarkan dirinya mati, dan terlahir kembali di tubuh hukuman merah melalui seni hidup dan mati. Alasan mengapa tidak secara langsung menyusun kembali jiwa dan raga agar tidak ketahuan oleh jiwamu. Ini adalah seni hidup dan mati yang dikuasai oleh Qixuan. Tidak ada cara untuk membalikkan hidup dan mati dengan menjalankan hukum kehidupan. Fang Yu mengerutkan kening. Dia selalu merasa ada yang salah, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Perasaanmu benar. Mustahil untuk benar-benar bangkit dari kematian tanpa melewati hukum kehidupan. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar. Menggunakan hukum kehidupan untuk membangkitkan berarti membangkitkan makhluk yang telah kehilangan nyawanya. Ini dari awal, dan teknik ini, lebih seperti menukar kehidupan lama dengan kehidupan baru. Ini satu untuk satu, yang secara fundamental berbeda dari hukum kehidupan. Misalnya, Qixuan ini, sebenarnya, kelahirannya kembali mengorbankan nyawa hukuman merah keturunannya, yang dikatakan sebagai perpaduan jiwa. Faktanya, jiwa hukuman merah telah sepenuhnya ditempati olehnya. Terus terang, bukan Lao Su yang mengambil putranya. Fang Yu mengerutkan kening, sedikit bingung.
Seharusnya mudah dimengertikan, teknik ini bukan untuk benar-benar menghidupkan kembali makhluk dari kematian, tapi untuk membentuk kembali makhluk yang sama persis seperti sebelum mati, tapi baik jiwa maupun raganya harus sama, perombakan. Li Huoyu berkata, dalam arti tertentu, teknik ini masih memiliki pemahaman uniknya sendiri. Ini memang merupakan kekuatan magis terbaik, dan memang bukan sesuatu yang dapat dikuasai oleh orang yang menunggu waktu luang. Tetapi jika Anda ingin menggunakannya untuk membangkitkan orang mati tertentu, jangan dipikirkan, itu tidak mungkin. Sudah lama kubilang padamu bahwa jika kamu ingin membangkitkan orang mati, kamu harus menguasai sepenuhnya hukum kehidupan, tapi percuma saja menguasainya karena membangkitkan orang mati adalah tindakan anti-kausalitas, reaksi kausal, konsekuensinya sangat serius. Karena itu, Li Huoyu berhenti sejenak dan melanjutkan, adapun hukum kehidupan, kamu mengatakan itu adalah hukum yang sangat misterius, belum lagi, seperti hukum waktu, kamu dapat memahaminya ketika kamu naik ke negeri dongeng. Tetapi semua hukum ini melibatkan sebab dan akibat. Bahkan jika banyak beku memiliki kesempatan untuk menguasai hukum kehidupan atau hukum waktu, mereka akan memilih untuk tidak memahaminya. Karena jika kamu memahaminya, akan ada hari kegunaannya. Sekali kamu menggunakannya, itu akan terjerat dalam kekuatan sebab akibat, dan kamu tidak akan pernah bisa menghilangkannya, dan akibatnya akan menjadi sangat serius. Seperti yang Anda katakan, hukum waktu dan hukum kehidupan ada, tetapi tidak dapat digunakan. Apa arti keberadaan mereka? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Tanpa mereka, dari manakah wajah ini berasal dari waktu dan kehidupan? Mereka sudah ada sejak awal kekacauan dan termasuk dalam alam penyusunnya. Apakah menurut Anda itu digunakan secara khusus oleh para biksu? Semua hukum seperti ini, mereka ada, para beku. Dengan peningkatan tingkat kultivasi dan secara bertahap mendekati jalan, barulah Anda memiliki kesempatan untuk menyentuh aturan-aturan ini, Li Huoyu menjawab dengan marah. Fang Yu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja, jika suatu saat kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk memotong sebab dan akibat dan melawan penguasa waktu. Bab 2770 kembalinya Cisuan. Kalau begitu katakan hal lain. Pada level itu, seharusnya tidak ada kekuatan untuk menahanmu. Li Huoyu berkata lagi, hanya saja, itu benar-benar hanya ilusi, tidak pernah ada pada level itu. Fang Yu berdiri dan melihat sekeliling. Efek sebenarnya dari seni hidup dan mati berbeda dari apa yang dia pikirkan, yang membuatnya sedikit kecewa. Hanya saja, seperti yang dikatakan Li Huoyu, meskipun mantra ini bukanlah mantra yang benar-benar dapat meregenerasi orang mati, namun juga merupakan mantra yang langka. Ia dapat membentuk kembali tubuh dan jiwa makhluk yang sekarat dalam waktu singkat. Efek semacam ini tidaklah kecil. Ini setara dengan teknik boneka tingkat tinggi. Fang Yu harus meluangkan waktu untuk menguasai sepenuhnya teknik ini, dan mungkin berguna nanti. Seharusnya tidak ada hal baik lainnya di aula ini, kan? Bei. Fang Yu memandang Bei dan bertanya. Wow, Bei menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa tidak ada. Fang Yu sedikit mengangguk, bersiap meninggalkan aula ini. Tapi saat itu, dia berhenti lagi. Sebab, melalui kontrak darah, dia merasakan suasana hati Rong Xiao saat ini sangat tidak stabil. Apa yang terjadi? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, wajahnya menunjukkan keraguan. Setelah itu, dia menggunakan kontrak darah untuk mendapatkan secara langsung perspektif Rong Xiao saat ini. Di aula besar Kaisar Iblis, terjadi keheningan yang mematikan. Ada banyak Raja Iblis dan Raja Iblis yang hadir, dan ekspresi eksistensi teratas dalam ras Iblis ini penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Saat ini, mereka telah belajar dari para hantu seluruh proses konflik antara para dewa dan Iblis. Pertama, suku Seinrune dimusnahkan oleh Iblis Haus Darah dari apa yang disebut geng penghancur, kemudian Yemo menjalankan misi dan dikepung oleh suku Setan Merah, dan kemudian melakukan serangan balik. Rangkaian peristiwa ini terjadi dengan sangat cepat, dan itu penuh dengan keanehan. Hasil akhirnya, tetapi salah satu raja besar di pihak Protoss, Madonna dari Linlang sangat marah, dan tidak memberikan kesempatan kepada Kaisar Iblis untuk menjelaskan, dia akan melawan ras Iblis karena kematian Yemo. Tanpa sepengetahuan sebagian besar Iblis di benua utara, konflik antara para dewa dan Iblis telah meningkat sedemikian rupa. Hal ini membuat semua Raja Iblis dan Raja Iblis yang hadir merasa sangat terkejut dan tidak dapat diterima.
Beginilah yang terjadi, bersiaplah untuk perang. Hukuman merah berbicara lagi. Suaranya memecah kesunyian di aula. Petik 2 titik titik titik. Yang mulia, perang ini, apakah Anda yakin bisa melawannya? Yang pertama berbicara adalah Raja Iblis dari suku Gempa. Dia memiliki wajah kasar, baju besi bersisik hitam dengan tanduk tajam, dan nadanya sangat berat. Iblis dan Protoss saat ini sedang bertarung, dan peluang menangnya kurang dari 10%. Di posisi lain, Tuan Ras Iblis Alien mengenakan jubah dan berbicara dengan muram. 10%. Oh, terlalu optimis, menurutku 0. Kata Iblis pembunuh pedang klan Troll sambil mendengus dingin. Kedua klan Dewa dan Iblis memulai perang, dan seluruh benua Yunyu berisiko dihancurkan. Tidak ada gunanya memperjuangkan masalah sepele seperti itu. Raja Iblis tertinggi dari klan Iblis Perang juga berbicara. Tiba-tiba, 4 dari 5 Raja Iblis mengutarakan pendapatnya. Sikap mereka sangat jelas, inilah pertempuran, jangan pernah bertarung. Berjuang, Iblis pasti kalah, dan kerugiannya akan sangat besar. Ini juga merupakan gagasan setan lain yang hadir. Saat ini, hanya Raja Iblis Merah Zaitian yang belum berbicara. Banyak Raja Iblis mengalihkan pandangan mereka pada Raja Iblis Zaitian. Hanya saja Raja Iblis Zaitian tidak berekspresi dan tidak bermaksud untuk berbicara. Melihat situasi ini, 4 Raja Iblis lainnya saling bertukar pandang, mengerutkan kening, dengan keraguan di mata mereka. Raja Iblis Zaitian saat ini sangat aneh. Saya meminta Anda untuk datang, bukan untuk membahas pertanyaan apakah akan berperang atau tidak, tetapi untuk memberitahu Anda untuk bersiap berperang. Hukuman merah berkata, saya tidak ingin berperang, tetapi Protoss ingin berperang, kita hanya bisa menerimanya. Perang. Apa yang akan kita gunakan untuk melawan Protoss? Karena Yemo benar-benar mati di wilayah ras setan merah, maka kita akan membayar harga yang sama dan mengkompensasi kerugian Protoss, dan kita tidak boleh bertarung. Jika perang benar-benar dimulai, kita akan dihancurkan oleh Protoss. Setelah menentukan sikap beberapa Raja Iblis, banyak Raja Iblis yang hadir juga angkat bicara. Anda mengatakan satu hal satu sama lain, dan Anda tidak peduli dengan hukuman merah Kaisar Iblis yang duduk di kursi tinggi. Dalam pandangan mereka, hukuman merah tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan hal sebesar itu. Sebaliknya, 5 Raja Iblis lebih dapat diandalkan. Saat ini, wajah hantu itu sudah sangat sulit dilihat. Dia tahu bahwa Iblis telah hancur saat ini, dan kekagumannya terhadap suku Iblis dan Kaisar Iblis tidak sebaik sebelumnya. Sekarang dia tahu dengan jelas, kekuatan dari semua cabang darah sudah melanggar hukum sedemikian rupa. Hukuman merah ada di depan mereka, tetapi mereka tidak kagum. Sama sekali tidak menaruh perhatian pada Kaisar Iblis. Anda, hantu itu mengertakkan gigi dan hendak berbicara. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan di aula. Nafas agung menyelimuti seluruh aula. Di platform tinggi, tubuh telanjang mengeluarkan api merah. Di saat yang sama, bayangan magis raksasa berkedip di belakangnya. Pada saat ini, tubuh semua iblis yang hadir gemetar, dan darah mereka terbakar. Ini adalah aura Kaisar Iblis Tua Cisuan. Bab 2771 membersihkan cacing. Pada saat ini, semua Raja Iblis dan Raja Iblis di aula terkejut. Mereka sangat terkejut, dan melihat sosok di platform tinggi dengan mata yang luar biasa. Pada saat ini, sosok ini diselimuti oleh kesombongan merah, dan dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tapi aura ini, bayangan ajaib yang berkedip di belakang mereka, dan darah mendidih yang membakar tubuh mereka, semuanya menggambarkan sebuah fakta. Ini adalah aura Kaisar Iblis Tua Cisuan. Kaisar Iblis Cixuan, Kaisar Iblis yang menderita luka parah bertahun-tahun yang lalu, kemudian memilih untuk memusnahkan dirinya sendiri dan menyerahkan harapannya kepada generasi mendatang. Kenapa nafasnya muncul lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua Raja Iblis dan Raja Iblis yang hadir sangat terkejut, dan tidak ada tindakan lain untuk sementara waktu. Iblis datang, bawahanmu belum berlutut. Saat ini, hantu itu berbicara dengan suara menggelegar. Kata-kata itu juga mengejutkan hati semua Raja Iblis dan Raja Iblis yang hadir. Setelah itu, mereka tidak ragu-ragu dan berlutut perlahan. Tidak hanya Raja Iblis dari cabang garis keturunan kecil dan menengah yang berlutut, tetapi Raja Iblis dari 5 cabang garis keturunan besar, semuanya berlutut. Mereka tidak ragu-ragu atau ragu-ragu, karena persepsi tentang darah tidak akan menipu mereka. Pada saat ini,
Mereka semua melihat ke platform tinggi di depan, mata mereka berkedip-kedip, dan ada sedikit kegembiraan di wajah mereka. Mereka telah memutuskan dalam hati mereka. Qixuan telah kembali. Kaisar Iblis terkuat dalam sejarah ras iblis, dan juga idola banyak dari mereka di masa muda, telah kembali. Tidak peduli apa bentuk atau artinya, dia tetap kembali. Indera nafas, bayangan ajaib, dan darah tidak mungkin salah. Sampai jumpa, Iblis. Pada saat ini, semua Raja Iblis di aula berbicara serempak. Suara mereka cukup untuk mengguncang seluruh Demon Emperor Hall. Dan ini juga merupakan suara terkuat di aula ini selama bertahun-tahun. Sosok di platform tinggi masih diselimuti kembang api berwarna merah. Aku sangat senang, sepertinya, kamu belum melupakanku. Suara laki-laki yang agung terdengar dari sosok ini. Dibandingkan dengan Red Punishment, suaranya lebih kental dan intonasinya lebih dalam. Mendengar suara ini, mata hantu yang berlutut di hadapan Yang Mulia memerah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Itu benar-benar suara Kaisar Setan Merah yang mendalam. Dia benar-benar belum mati, dia kembali. Mozu, jangan pernah kehilangan harapan. Saya Qixuan. Mulai hari ini, saya akan mendapatkan kembali kekuatan klan iblis. Sosok di platform tinggi berkata lagi, saat itu, Protoss menggunakan pemusnahan klan untuk memaksa saya mengambil inisiatif untuk memusnahkan. Saya menoleransi selama 100.000 tahun, dan diam-diam memulihkan kekuatan saya sebagai hukuman merah, untuk membiarkan jiwamu dan Protoss melonggarkan kewaspadaan mereka. Selama 100.000 tahun, saya telah memikirkan tentang balas dendam sepanjang waktu. Saya ingin foto-foto munafik membayar harganya, saya ingin jiwamu yang sombong itu, berlutut di tanah dan memohon belas kasihan padaku. Suara Qixuan mengandung kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Dan niat membunuh serta nada mendominasinya masih sama seperti sebelumnya, tidak mengurangi keunggulannya. Karena induksi darah, banyak iblis tingkat tinggi juga merasakan hal yang sama, dan terinfeksi oleh kemarahan ini. Awalnya, waktunya belum cukup matang. Saya masih ingin menahannya untuk sementara waktu. Saya ingin membuat terobosan, tapi para dewa mati dan hati kita tidak mati. Mereka mengambil inisiatif kali ini, jangan tidak ingin memberi kita waktu lagi, maka kita. Kalau begitu, jangan bergeming lagi. Suara Qixuan bergema terus-menerus di aula, sangat berat. Kalian semua takut dengan Protoss, saya bisa mengerti, Protoss memang kuat. Tapi tahukah Anda, kita tidak punya jalan keluar. Protoss tidak akan pernah membiarkan kita menjadi lebih kuat dari mereka. Selama ada tanda seperti itu, mereka akan mengambil tindakan dan memusnahkannya. Sama seperti perang tahun ini. Berbicara tentang ini, Qixuan berhenti. Dia mengambil langkah maju. Di bawah selubung api merah, tatapannya menyapu setiap iblis tingkat tinggi di aula. Inilah kekuatan dari berbagai cabang darah. Merasakan sapuan garis pandang ini, mereka semua merasa sangat gugup. Mereka sudah tahu bahwa Kaisar Iblis Merah mendalam ada di depan mereka. Pada saat ini yang hatinya penuh dengan rasa kagum dan takut. Anda harus tahu bahwa sebelum aura Kaisar Iblis mendalam merah dilepaskan, mereka tidak kagum dengan hukuman merah. Tidak ada yang tahu apakah Qixuan akan menghukum mereka karena sikap mereka sebelumnya. Saya katakan bahwa perang ini tidak bisa dihindari, jadi, sebelum perang, kita perlu membersihkan beberapa cacing. Qixuan berkata dengan dingin. Nadanya sangat dingin. Aura pembunuh menyelimuti aula. Pada saat ini, hati semua iblis yang hadir terkejut, dan tubuh mereka tegang. Mereka tidak tahu apa maksud Qixuan. Ini benar-benar akun sebelumnya. Kalau begitu, Raja Iblis Zaitian dari ras setan merah harus menjadi orang pertama yang dilikuidasi. Kamu, dan kamu. Qixuan di platform tinggi mengulurkan tangan kirinya, mengarahkan jarinya ke berbagai iblis yang berlutut di aula. Siapapun yang menunjuk akan diselimuti energi magis merah, melayang di udara. Mengapa, Yang Mulia, bawahan Anda tidak melakukan kesalahan. Setiap orang yang melayang di udara adalah eksistensi tingkat keberadaan iblis. Mereka ingin berjuang, tetapi ternyata mereka tidak mampu melakukannya dengan kekuatan apapun. Kaisar Iblis Mendalam Merah secara langsung menggunakan kekuatan berpikir darah untuk menyegel mereka, mencegah mereka mengeluarkan sedikit pun nafas. Mereka begitu terkekang oleh energi magis itu, melayang di udara. Dalam hal ini, ada makna, berjalan di jalanan, yang cukup memalukan. Di platform tinggi, Qixuan masih menunjuk satu persatu,
nadanya hanya dingin. Ah, bawahanmu tidak pernah melakukan apapun, Yang Mulia mengampuni nyawamu. Yang Mulia, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Mengapa? Di aula utama, tidak ada suara lain kecuali teriakan panik dari para veteran iblis yang terlihat. Suasana seluruh aula sangat berat. Banyak Raja Iblis berlutut di tanah, suasananya tidak berani bernapas, jantung mereka berdebar-debar. Mereka masih belum tahu kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Raja Iblis yang disebutkan namanya sekarang. Apakah karena kekuasaan yang melampaui batas? Tapi jika memang demikian, kenapa Raja Iblis Zaitian belum disebutkan namanya? Klan Iblis Merah di bawah kepemimpinan Zaitian Demon berkembang pesat dan menelan 10 cabang garis keturunan. Ambisinya sangat dilebih-lebihkan, bahkan banyak rumor yang mengatakan dia ingin merebut tahta. Namun hingga saat ini, Raja Iblis Zaitian tidak melakukan apa-apa. Apakah Yang Mulia Chixuan tidak mengetahui apa yang dilakukan Zaitian? Lalu apa kesalahan para pemuka iblis yang dia tangkap ini? Pada saat ini, semua iblis yang hadir penuh dengan keraguan. Termasuk Raja Iblis itu. Mereka sangat berkuasa, dan masing-masing mempunyai kekuasaan yang besar. Berbicara tentang gagasan untuk merebut tahta, mereka sebenarnya semua memilikinya, tetapi tidak ada yang sejelas Zaitian. Oleh karena itu, mereka juga sangat gugup saat ini. Mereka mungkin tidak peduli dengan hukuman merah, tapi di depan Chixuan, mereka tahu bahwa mereka bukan apa-apa. Chixuan memberi perintah, dan kepala mereka semua jatuh ke tanah. Oleh karena itu, beberapa Raja Iblis menundukkan kepala dan sangat gugup. Tapi saat ini, Chixuan berhenti. Pada saat ini, di atas aula utama, ada 20 sosok yang diselimuti energi sihir merah, tergantung di udara. Raja Iblis Mozun yang masih berlutut di tanah diam-diam melirik, lega sekaligus ragu. 20 orang yang disebutkan namanya semuanya adalah Raja Iblis, bukan Raja Iblis. Tetapi jika Anda tertarik dengan tahta dan memiliki kemampuan yang cukup, hanya ada 5 Raja Iblis itu. Sekarang mereka ditangkap, tapi itu 20 setan. Ada apa dengan setan-setan ini? Gluk, di belakang aula utama, Yang Mulia Iblis Besar ras Iblis Taorong Xiao sangat takut hingga giginya berkelahi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengira dia juga akan ditangkap. Namun pada akhirnya, dia lolos. Protoss memang sangat kuat. Tangan mereka bahkan bisa menjangkau wilayah inti iblis kita. Chixuan berkata dengan nada dingin, tentu saja, dengan gaya mereka harus memperhatikan kematianku dan menonton. Akankah ada orang jenius di klan kita? Akankah mereka berkumpul lagi? Sesampai di sana jika ada tanda-tanda ini, mereka akan menemukan cara untuk menghentikannya. Jika kamu tidak bisa menghentikannya, lakukan saja. Dengan itu, telapak tangan kiri Chixuan terbuka. Boom! Sihir yang menyelimuti 20 pemuka iblis yang melayang di udara bisa membuat suara gemuruh. Ah! Kemudian, jeritan menyedihkan bergema di aula. 20 pengkhianat ini telah berhubungan dengan Protoss selama bertahun-tahun, dan mereka terus melaporkan informasi inti tentang iblis kepada Protoss. Dosanya sangat besar. Chixuan berkata dengan dingin, menembak di tempat adalah hukuman yang paling ringan. Di sela-sela kata-katanya, telapak tangan kirinya tiba-tiba mengepal. Boom-boom, tubuh 20 iblis di langit meledak di tempat dan berubah menjadi kabut darah. Bau darah memenuhi seluruh aula. Chixuan tidak memberikan kesempatan kepada iblis-iblis ini untuk menjelaskan, jadi dia langsung membunuh mereka. Inilah gaya Chixuan, kepercayaan diri mutlak, kekuatan mutlak. Jika dikatakan selesai, bunuh saja jika perlu. Ini adalah pengkhianat yang saya temukan dengan induksi garis keturunan saya. Saya pikir, pasti ada pengkhianat yang belum saya temukan. Chixuan berkata dengan ringan. Pada saat ini, banyak setan di aula menjadi gugup lagi. Tapi saat ini, saya tidak akan membuang waktu mencari, saya akan menunggu mereka melompat keluar. Chixuan berkata lagi, selanjutnya, kita akan membicarakan tentang rencana pertempuran spesifiknya. Kini suasana di aula hanya sedikit mereda. Bau berdarah dari 20 iblis itu meledak, masih meresap ke dalam aula. 80 Raja Iblis yang tersisa semuanya menundukkan kepala mereka pada saat ini, dengan hanya rasa kagum yang tak terbatas di wajah mereka. Setelah bertahun-tahun terpecah, iblis-iblis yang tampaknya telah hancur dan tidak memiliki kohesi. Pada saat ini, mereka bersatu kembali. Kembalinya Kaisar Iblis Chixuan telah memberi ras iblis kekuatan untuk melawan Protoss lagi.
Saat ini, di aula terbengkalai jauh dari aula besar Kaisar Iblis. Mata Fang Yu berbinar, dan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Sepertinya rencananya sangat berhasil. Bab 2773 Menggali Rahasia. Melalui akta darah, dia melihat semua adegan yang dilihat Rong Xiao Qisuan secara terbuka menyatakan identitasnya, yang berarti dia bertekad untuk berperang dengan Protoss. Hasil ini adalah hasil terbaik yang ingin diperoleh Fang Yu setelah melakukan banyak hal. Anda harus tahu bahwa dewa dan iblis sangatlah besar, menempati utara dan selatan benua Yunyu. Begitu kelompok etnis setingkat ini mengambil tindakan, hal itu akan memicu perang di seluruh benua. Oleh karena itu, ini tidak akan pernah menjadi masalah sepele. Sekarang setelah Anda mencapai tujuan Anda dapat pergi dari sini sekarang. Setan sudah berkumpul dan bergerak sebelum perang. Apa yang akan terjadi selanjutnya, tunggu dan lihat saja. Selain itu, Fang Yu juga merasakan kecerdasan dari lokasi lain ketika ia memperoleh perspektif Molten Hall melalui kontrak darah. Tepatnya dua boneka yang dia buat, Su Yuquan dan Yang Suo, menghadapi situasi yang tidak terduga. Qizong dan Wen Changtian tiba-tiba pergi ke benteng tempat Su Yuquan berada dan meminta untuk bertemu Su Yuquan. Su Yuquan yang asli masih terkunci di ruang bawah tanah Tiandaomen. Dan jika Anda menggunakan boneka itu untuk bertemu Qizong atau Wen Changtian, kemungkinan terungkapnya barang tersebut sangat tinggi. Bagaimanapun, boneka adalah boneka, sulit untuk sepenuhnya meniru Dewa Su Yuquan. Saat ini, Qizong dan Wen Changtian masih menunggu di ruang resepsi pangkalan itu. Fang Yu harus kembali dan mengendalikan kedua orang ini juga. Selanjutnya, dia harus terus menggali rahasia terdalam dari apa yang disebut organisasi manusia ini. Masalah di pihak Mozu telah ditangani, dan aku baru saja kembali. Mata Fang Yu berkedip dan dia memanggil Bei Bei. Wow, Bei Bei melompat ke depan Fang Yu dan melepaskan tanda cincin. Wow, Fang Yu dengan cepat melewati sasarannya. Dan tempat di mana dia muncul adalah batas dari ras iblis surgawi, yaitu sebelum domain kekacauan. Kakak laki-laki. Begitu Fang Yu muncul, suara Hong Yaozu terdengar dari belakang. Dia telah diselimuti kemampuan bunga tersembunyi, tidak terlihat. Melihat Fang Yu, segera berlari ke depan. Bagaimana kabarnya, kakak? Hong Yaozu bertanya dengan rasa ingin tahu, pernahkah kamu melihat Kaisar Iblis itu? Seperti apa dia? Apakah aku begitu tampan? Tidak, Fang Yu melirik Hong Yaozu dan menjawab. Aku belum setampan aku. Kalau begitu aku tidak bisa membandingkannya dengan kakak tertuamu. Hong Yaozu menggelengkan kepalanya. Saya menemukan bahwa Anda tidak melakukan hal lain, dan keterampilan menyanjung Anda telah meningkat pesat, seperti pria yang kukenal sebelumnya. Fang Yu mengangkat alisnya. Itu semua dari lubuk hatimu yang terdalam, saudaraku, kata Hong Yaozu. Pergi, kembali dulu. Fang Yu berkata, hal-hal di pihak Mozu hampir selesai. Kembali, kemana kamu kembali? Hong Yaozu terkejut sejenak dan bertanya. Tentu saja untuk kembali ke benua selatan, di dalam klan surgawi, kata Fang Yu. Apakah ini akan kembali? Hong Yaozu membelalakkan matanya dan bertanya dengan heran. Bayi, Fang Yu tidak menjelaskan terlalu banyak, dan menelepon Bei Bei lagi. Wow, Bei Bei melepaskan tanda cincin lagi. Kali ini, titik sasarannya adalah benteng tempat Su Yuquan berada di klan Tianxia. Jika kamu belum ingin pergi, tetaplah di sini, aku akan pergi dulu, kata Fang Yu. Setelah berbicara, dia melewati tanda cincin. Hong Yaozu kembali sadar, melihat ke depan, dan bergegas menuju tanda cincin seolah melarikan diri. Cuma bercanda, jika tidak ada Fang Yu di sisinya, dia tidak akan bertahan selama 1/4 jam di area inti iblis. Jika dia tidak lari, dia akan menunggu kematiannya di sini. Wow, Fang Yu dan Hong Yaozu melewati tanda ring secara berturut-turut. Klan Tianxia, Benteng Su Yuquan, selamat datang di ruang tamu. Qizong dan Wen Changtian, duduk di bangku di samping mereka, tidak bisa berkata-kata. Namun ada sedikit keraguan dalam ekspresi mereka. Pasalnya, mereka banyak menemukan fenomena aneh saat sampai di pangkalan. Misalnya, beberapa bawahan Su Yuquan mengatakan bahwa Su Yuquan telah keluar, sementara beberapa mengatakan bahwa Su Yuquan sedang mundur, dan orang dewasa lainnya, Tianzun Yang Suo, juga ada di sini. Beberapa bawahan memiliki pendapat berbeda. Tentu saja keadaan ini tidak normal.
Namun salah satu bawahannya bersumpah dan berkata bahwa hari itu mereka melihat Su Yukuan dan Yang Suo kembali ke ruang tertutup di gunung belakang bersama-sama. Dia akan pergi ke Haosan sekarang untuk meminta Su Yukuan melihat apakah dia bersedia dengan Qi Zong dan Wen Changtian. Oleh karena itu, saat ini, kedua orang tersebut menunggu di ruang penyambutan. Namun, sudah menunggu 2/4 jam dan belum ada balasan. Ruang tamu selamat datang sangat tenang. Qi Zun, orang tua itu merasa, pasti telah terjadi sesuatu. Wen Changtian ragu-ragu sejenak, dan masih berkata. Qi Zong menyipitkan matanya, wajahnya muram, dan dia tidak berbicara. Qi Zun, menurutmu apa yang terjadi pada Tuan Su dan Tuan Yang? Wen Changtian bertanya lagi. Qi Zong menundukkan kepalanya, menyentuh dagunya, dan menjawab, saat ini, sulit untuk mengatakannya. Faktanya, dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Namun terlalu banyak hal tidak biasa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan dalam waktu dekat, kapan kita harus mulai membicarakannya? Kalau mau kembali, itu dari kemunculan Fang Yu. Fang Yu ternyata ada sederet hal aneh. Bab 2774 tujuan lain. Banyak hal yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sangat sulit untuk mengatakan apakah itu penting. Alasan kecurigaan ini juga karena Qi Zong menerima berita dari Paviliun Zixin. Fang Yu menuju ke benua utara dengan menyamar. Informasi ini sangat penting, karena klan Sein Rune baru saja mengalami kecelakaan tidak lama kemudian. Dan pemusnahan suku Sein Rune juga sangat mendadak. Hal pertama yang dipikirkan Qi Zong adalah Fang Yu. Tetapi Protos yakin bahwa itu adalah nafas iblis, dan sulit untuk menghubungi Fang Yu dari manusia. Selama periode ini, Qi Zong sedang memikirkan suatu masalah. Dari mana asal Fang Yu, dan apa yang diinginkannya? Tak. Tepat ketika Qi Zong masih berpikir, terdengar suara langkah kaki. Qi Zong dan Wen Changtian segera berdiri dan melihat ke arah pintu. Mereka mengira Su Yukuan ada di sini. Namun, saat sosok di depan gerbang muncul di hadapan mereka, wajah mereka berubah. Bukan Su Yukuan yang ada di sini, tapi Fang Yu. Adalah Fang Yu yang masih dipikirkan Qi Zong sekarang. Bagus untuk kalian berdua. Fang Yu masuk melalui pintu dan tersenyum. Qi Zong dan Wen Changtian saling memandang dan memandang Fang Yu. Tuan Fang, kenapa kamu datang ke sini? Qi Zong bertanya, apakah kamu tidak ingin melihat Su Yukuan? Aku di sini untuk membawamu menemui Su Yukuan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, Tuan Fang, mengapa Anda tahu di mana Tuan Su berada? Wen Changtian bertanya dengan bingung. Pada saat ini, mata Qi Zong terhadap Fang Yu bahkan lebih terkejut. Sebab, sejauh yang dia tahu, Fang Yu pergi ke Sungai Zizan melalui Paviliun Zixin dan ke benua utara. Tapi sekarang, Fang Yu tiba-tiba muncul di depan mereka. Sekalipun Anda tiba di benua utara dan segera kembali, bukankah secepat itu? Ayo pergi, jangan kaget, Su Yukuan sedang menunggumu, kata Fang Yu. Jangan. Pada saat ini, Qi Zong berbicara. Fang Yu memandang Qi Zong, menyipitkan matanya sedikit, tersenyum, dan bertanya, ada apa, Qi Zong? Tuan Fang, saya pikir perilaku Anda saat ini tidak normal. Qi Zong menjilat bibirnya dan menyipitkan mata. Ini adalah markas Su Yukuan, dikelilingi oleh orang-orang dari Su Yukuan. Oleh karena itu, Qi Zong percaya bahwa Fang Yu tidak berani melakukannya dengan mudah di tempat seperti itu. Jadi, dia memutuskan untuk langsung mengungkapkan keraguan batinnya dan mendapatkan jawaban dari Fang Yu. Apa yang salah? Fang Yu bertanya dengan tangan melingkari dada, senyumnya lebih cerah. Saat dia melihat senyuman ini, jantung Qi Zong melonjak. Satu-satunya perasaannya mengatakan kepadanya bahwa penilaiannya salah. Dia seharusnya tidak bertanya secara langsung. Tidak apa-apa, Tuan Fang. Seluruh tubuh Qi Zong didirikan dan sikapnya segera berubah. Oh, Fang Yu memandang Qi Zong dan kemudian Wen Changtian. Ekspresi Wen Changtian berubah. Dia hanya merasa suasananya halus sekarang, tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Yu. Oke, ayo pergi, jangan biarkan Su Yukuan menunggu terlalu lama. Omong-omong, Yang Suo juga ada di sini. Fang Yu tersenyum dan berjalan menuju Qi Zong dan Wen Changtian. Petik 2. Berlari. Qi Zong memperhatikan Fang Yu terus bergerak maju, matanya melebar, giginya terkatup, dan dia meraung keras. Namun,
Suaranya yang ingin menyebar melalui kesadaran ilahi telah terputus oleh suatu kekuatan dan tidak dapat dikirim keluar aula sama sekali. Ledakan. Setelah itu, terdengar suara teredam di aula. Tentu saja suara ini tidak terdengar di luar. Segera, keheningan di aula kembali. Qizong, Wen Changtian, dan Fang Yu semuanya menghilang. Titik. Gerbang Tiandao, di dalam penjara bawah tanah. Qizong dan Wen Changtian penuh semangat, dan mereka membuka mata. Namun, yang ada hanya kegelapan di depan mereka, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Di mana ini? Di mana ini? Qizong kembali sadar, memikirkan apa yang terjadi sebelum dia pingsan, hatinya jatuh ke dasar, panik hingga ekstrim. Aku sudah mengatakan semuanya, aku akan membawamu menemui Su Yukuan. Pada saat ini, suara tersenyum namun malas datang dari depan. Itu suara Fang Yu. Fang Yu, kamu, beraninya kamu. Wen Changtian juga bereaksi, sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Pada saat ini, dia juga menyadari. Fang Yu sama sekali tidak dicuci otak oleh mereka. Fang Yu bergabung dengan organisasi mereka untuk tujuan lain. Fang Yu mengabaikan Wen Changtian dan berkata, di sela-sela kata-kata, seluruh sel tiba-tiba menyala. Pada saat ini, Su Yukuan, Yang Suo, Qizong, dan Wen Changtian dapat melihat keberadaan satu sama lain. Mereka berempat mengalami luka-luka, terutama wajah Su Yukuan dan Yang Suo yang berlumuran darah dan sangat malu. Pada saat ini, Fang Yu berdiri di depan mereka berempat, dikelilingi oleh tembok, kedap udara. Changtian benar-benar panik. Ternyata Su Yukuan dan Yang Suo dikendalikan oleh Fang Yu. Di mana tempat ini? Tanda tanya. Fang Yu menangkap mereka di sini juga. Untuk apa? Wen Changtian bertanya dengan suara gemetar. Fang Yu tersenyum dan melirik keempat orang di depannya. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus memberitahukan semua informasi tentang organisasi. Bab 2775 Buku Master Tinggi. Senyum Fang Yu, di atmosfer saat ini, tampak sangat menakutkan. Keempat orang di depannya pucat, dengan keringat dingin di dahi, dan tubuh mereka gemetar hebat. Fang Yu, apapun tujuanmu, kamu berani memperlakukan kami seperti ini. Jika ketahuan oleh organisasi, kamu pasti akan membayar mahal. Kamu harus. Yang Suo, yang wajahnya berlumuran darah, takut dan marah, gemetar. Mengaum dengan keras, suaranya bergema di sel besar itu. Fang Yu berjalan ke arah Yang Suo, masih dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu, tahukah kamu siapa di balik organisasi kami? Kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Yang Suo masih meraung. Fang Yu tidak berbicara, tapi tiba-tiba membanting tangan kanannya. Engah, suara keras. Pukulan ini mengenai dada Zong Yang Suo. Tubuh Yang Suo meledak dalam sekejap, dan darah berceceran. Suaranya tiba-tiba berhenti pada saat yang sama. Pada saat ini, keheningan di dalam sel dipulihkan. Fang Yu menarik tinjunya. Pukulan ini menghantam Yang Suo, tapi tinjunya tidak berlumuran darah. Bau darah meresap ke dalam sel. Fang Yu berbalik dan melihat ketiga orang yang tersisa. Saya telah memberi Anda waktu untuk memilah bahasanya. Sekarang, saya akan memberitahu saya semua yang Anda ketahui tentang organisasi itu. Fang Yu berkata dengan nada tenang, lebih baik, jangan buang waktuku. Qizong, Wen Changtian, Su Yukuan, tubuh mereka bertiga bergetar seperti saringan, cukup keras. Setelah melihat adegan di mana Yang Suo terbunuh oleh sebuah pukulan, keberanian mereka telah hancur. Mereka tidak ingin dibunuh seperti Yang Suo. Kamu duluan. Fang Yu menunjuk dengan tangan kanannya. Qizong segera diseret ke depannya. Aku akan memberitahumu segalanya dan menyelamatkan hidupku. Qizong berlutut di tanah, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan wajah tanpa darah. Mari kita bicarakan. Fang Yu berkata, berbicara sejak Anda bergabung dengan organisasi, ceritakan semua yang Anda ketahui tentang organisasi. Selanjutnya, Qizong, Wen Changtian, dan Su Yukuan dibawa ke hadapannya oleh Fang Yu. Sesuai permintaan Fang Yu, mereka membicarakan serangkaian proses mulai dari bergabung dengan organisasi hingga dipromosikan dalam organisasi. Qizong, Wen Changtian, dan Su Yukuan memiliki posisi berbeda dalam organisasi. Su Yukuan adalah buku master tingkat tinggi, dan Qizong hanyalah buku master kecil yang diselenggarakan di benteng Tianxia Mansion. Adapun Wen Changtian, dia adalah kepala gereja di kubu Tianxia Mansion.
Mereka bertiga awalnya adalah budak dari kekuatan tertentu, dan mereka semua memasuki organisasi karena alasan yang sama. Mereka menemukan keberadaan organisasi ini secara tidak sengaja dan direkrut ke dalamnya. Mereka ingin mengubah diri mereka sendiri, mereka tidak ingin terus menjadi budak, mereka ingin rasa hormat dan apa yang disebut kebebasan. Ini juga salah satu slogan organisasi ini. Kondisi promosi di organisasi ini juga berbeda dengan kebanyakan kekuatan lainnya. Dalam sebuah organisasi, kekuatan tidak berarti apa-apa. Banyak eksistensi tingkat tinggi belum tentu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dan ini adalah tema organisasi yang kedua, yaitu tidak menilai pahlawan berdasarkan kekuatannya. Seperti Su Yuquan, kekuatannya sebenarnya sama dengan Qizong, tetapi levelnya lebih tinggi dari Qizong. Karena nenek moyangnya adalah salah satu dari 12 talenta umat manusia. Menurut filosofi organisasi, kejayaan nenek moyang harus diwariskan kepada keturunannya, agar keturunannya bisa kuat dan bisa mengejar ketertinggalan nenek moyangnya. Adapun bagi mereka yang tidak memiliki kemuliaan pada nenek moyangnya, Anda harus menciptakan kemuliaan sendiri. Ada banyak ide organisasi yang sangat aneh, dan Fang Yu mengerutkan kening. Namun dari penampilan Su Yuquan, Qizong, dan Wen Changtian, terlihat bahwa mereka mengagumi apa yang disebut ide-ide ini dan percaya bahwa itu adalah kebenaran. Fang Yu tidak peduli dengan ide-ide organisasi ini, dia lebih peduli pada informasi substantif. Belakangan, dia mengetahui dari Su Yuquan bahwa organisasi ini telah berkembang sangat pesat dan telah menyebar hampir ke seluruh benua selatan. Organisasi ini akan mendirikan benteng di hampir setiap kelompok etnis untuk merekrut ras manusia yang telah menjadi budak ke dalam organisasi. Dengan cara ini, organisasi ini terus berkembang selama bertahun-tahun. Tentu saja banyak benteng dalam perlombaan yang baru dibangun, dan mereka belum merekrut terlalu banyak ras manusia. Adapun tujuan akhir organisasi, sama dengan yang didengar Fang Yu dari Wen Changtian. Umat manusia akhirnya bisa bangkit, berdiri berdampingan dengan para dewa dan iblis. Su Yuquan dan yang lainnya yakin akan hal ini. Fang Yu kemudian menanyakan beberapa informasi tentang manajemen senior inti organisasi. Alhasil, Su Yuquan hanya memberikan satu nama, Konfusianisme Tinggi. Tempat duduk teratai yang digunakan untuk budidaya ganda di bentengnya diperoleh dari orang dewasa bernama Gaoru. Dan level sarjana senior dalam organisasi ini bahkan level tinggi. Dia memegang 12 master level seperti Su Yuquan, dengan kekuatan dan status yang besar. Menurut pernyataan Su Yuquan, sebenarnya, Gaoru adalah level buku master yang sebenarnya. Sedangkan untuk level Qizong dan Wen Changtian, mereka belum memenuhi syarat untuk bersentuhan dengan Gao Konghucu. Bab 2776. Kubu ulama saat ini terletak di kelompok etnis kelas 3, Marga Lanyu. Ini adalah tujuan Fang Yu selanjutnya. Informasi tingkat tertinggi yang dapat diberikan orang-orang ini ditujukan kepada para sarjana Konfusianisme. Maka, tidak perlu waktu terlalu lama untuk menyentuhnya lapis demi lapis, pikir Fang Yu. Sekarang, arus bawah melonjak antara dua klan para dewa dan iblis, dan pertempuran akan dimulai. Fang Yu tidak akan melakukan apapun sampai anjing dari dua kelompok etnis utama menggigit anjing dan menentukan pemenangnya. Karena efek yang diinginkannya adalah efek yang diraih Jiwangu dalam pertempuran Gunung Tiandao. Memprovokasi iblis untuk menindas umat manusia, dan akhirnya memanfaatkan sang nelayan. Hanya saja Jiwangu mungkin tidak menyangka bahwa Yuan Shizizun masih mengalami kerugian besar untuk Protoss mereka di saat-saat terakhir. Sayangnya ingatan itu hilang setelah segmen itu. Fang Yu tidak tahu seberapa besar kerusakan yang diderita Protoss. Namun, dilihat dari perkembangan dewa dan iblis setelah perang itu, tingkat kerusakan Protoss seharusnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerusakan iblis. Jiwangu, jika dia masih menjadi Tuhan, bagaimana dia akan menghadapi pertempuran antara dewa dan iblis ini? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berpikir. Saat ini, dia telah meninggalkan ruang bawah tanah dan kembali ke lantai atas menara di dalam Tiandaomen. Hong Yaozu telah menunggu di sini cukup lama. Saudaraku, cepat duduk. Aku sangat sibuk ketika kembali. Aku harus istirahat sebentar. Hong Yaozu buru-buru membukakan bangku untuk Fang Yu. Saat ini, Zixi menuangkan teh ke sampingnya. Pada saat ini, mata indah Zixi bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Baru saja, Hong Yaozu berbicara dengannya tentang apa yang terjadi di wilayah ras iblis. Tentu saja,
Ini dilakukan setelah izin Fang Yu diperoleh terlebih dahulu. Jadi Zixi tahu tentang serangkaian prestasi yang telah dilakukan Fang Yu dan Hong Yaozhu di wilayah inti ras iblis, dan sulit untuk tetap tenang. Berpura-pura menjadi dewa dan membantai iblis, perilaku seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Di seluruh benua Yunyu, mungkin hanya Fang Yu yang berani melakukan ini. Hal ini memprovokasi benua Yunyu yang terkuat sejak zaman kuno, dan ini masih merupakan perang antara dua ras dominan. Memprovokasi kedua raksasa ini lebih berisiko daripada menari di ujung pisau. Kecerobohan selamanya, tapi Fang Yu melakukan ini, dan kembali dengan selamat. Zixi memandang Fang Yu, dan selain kaget, ada kekaguman di wajah cantiknya. Dia sudah memiliki perkiraan yang tinggi untuk Fang Yu. Namun, sepertinya Fang Yu masih diremehkan pada awalnya. Fang Yu benar-benar dapat mengubah pola benua Yunyu. Dan dia memang melakukan ini sekarang. Saudaraku, apa selanjutnya? Apakah kita akan pergi ke Protos? Hong Yaozhu bertanya. Setelah pergi ke Mozu, keberaniannya meningkat pesat. Baginya, bepergian di zona inti para iblis jelas lebih berbahaya daripada di alam para dewa. Oleh karena itu, begitu Anda mengunjungi setan, Anda tidak takut untuk pergi ke Protos. Kamu tidak perlu pergi ke Protos and Demons lagi, tunggu saja pertunjukannya. Fang Yu menyesap tehnya dan berkata dengan ringan, di belakang, aku akan mengalihkan fokusku kembali ke manusia. Manusia, wajah Hong Yaozhu sedikit berubah. Sebelumnya saya mendengar adik laki-laki saya mengatakan bahwa umat manusia memiliki titik berkumpul di benua selatan. Saya harus menemukan tempat itu untuk melihat berapa banyak ras manusia yang dapat saya lihat, kata Fang Yu. Saudaraku, aku juga bisa menggunakan jaringan intelijen untuk menemukan ini, tapi aku merasa seharusnya tidak ada titik berkumpul bagi umat manusia di benua Yunyu. Hong Yaozhu berkata ragu-ragu, setelah umat manusia diturunkan pangkatnya ke kelas 10, seharusnya tidak ada kualifikasi untuk membangun wilayah. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Protos. Yang disebut titik berkumpul mungkin hanya tempat di mana terdapat lebih banyak budak manusia. Tapi tidak ada standar untuk tempat semacam ini. Sangat sulit menemukannya di seluruh benua selatan. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Apa yang dikatakan Hong Yaozhu bukannya tidak masuk akal. Tetapi jika Anda mencari informasi tentang manusia di luar, sebenarnya lebih baik pergi dan menjelajah langsung di dalam organisasi itu. Karena organisasi ini telah tersebar di seluruh benua selatan maka, selama Anda dapat mencapai intinya, Anda dapat memperoleh informasi tentang distribusi spesifik ras manusia di seluruh benua selatan. Selanjutnya, aku akan mencari seseorang. Fang Yu berkata, namanya Gaoru. Saudaraku, apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Hong Yaozhu langsung bertanya, tidak perlu. Sifat tindakan ini berbeda. Kamu tidak perlu lari terlalu jauh. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku bisa pergi sendiri. Sedangkan untukmu, aku selalu memperhatikan berita antara para dewa dan iblis. Beritahu saja padaku tepat waktu. Memahami, jawab Hong Yaozhu. Oke, aku akan berangkat sekarang. Fang Yu berkata, pergi ke klan Lanyu. Blue Feathers, itu grup kelas 3. Hong Yaozhu berkedip dan berkata dengan heran. Apakah ada cara untuk sampai ke sana dengan cepat? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Maka Anda mungkin masih harus pergi ke Paviliun Zixin, dan ini adalah cara tercepat untuk berpindah dari Paviliun Zixin. Hong Yaozhu menjawab, Paviliun Intim. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit. Bab 2777 Selamat tinggal Wang Fan. Di ruang bawah tanah, saat berbicara dengan Qi Zong, Fang Yu menemukan bahwa Qi Zong sebenarnya tahu bahwa dia telah pergi ke benua utara. Dan berita ini diberitahukan kepada Qi Zong oleh Paviliun Zixin. Adapun mengapa Paviliun Zixin memberitahu Qi Zong, menurut Qi Zong, itu karena organisasi mereka memiliki hubungan baik dengan Paviliun Zixin. Namun, Paviliun Zixin dikenal dengan otoritasnya yang tidak memihak di seluruh benua Yunyu. Selama mereka mampu membayar, mereka akan memberikan bantuan kepada kelompok etnis dan kekuatan apapun. Tapi kali ini, Paviliun Zixin mengenali Fang Yu yang sedang menyamar dan memberitahu Qi Zong berita tersebut. Perilaku seperti ini tidak sesuai dengan reputasi Paviliun Zixin. Anda harus tahu bahwa di dunia keabadian, informasi semacam ini sangatlah penting. Untungnya, Qi Zong belum menyebarkan masalah ini, hanya ingin melaporkan Su Yuquan, dan kemudian dia ditangkap oleh Fang Yu.
Paviliun Zongxin. Saya akan menyelidikinya nanti. Fang Yu berpikir dalam hati. Setelah itu, dia bangun. Dia memiliki peta di tangannya untuk memandu arah menuju klan Lanyu. Klan Bulu Biru tidak terlalu jauh dari klan Tianxia, dan terdapat 6 wilayah suku di antaranya. Hilang, Fang Yu berkata pada Hong Yaozu dan Zixi, berbalik dan pergi. Wah, Fang Yu segera meninggalkan Tiandaomen dan terbang menuju timur laut. Namun ketika dia baru saja meninggalkan gerbang Tiandao dan hendak terbang melintasi pegunungan di depannya, nafas aneh datang dari belakangnya. Mata Fang Yu bergerak sedikit, segera berhenti di udara, dan berbalik. Wah, pada saat ini, bayangan hitam melayang di depannya, dan kemudian dengan cepat terbang ke bawah. Fang Yu sedikit mengernyit, dan menukik ke bawah bersama bayangan itu. Akhirnya jatuh di puncak gunung. Mengusir, bayangan hitam ini perlahan mengembun menjadi wujud manusia. Orang ini berkulit hitam seluruhnya, dan dia juga memakai topeng hitam. Fang Yu tidak melupakan tampilan ini. Adalah Wang Fan yang menjual ras manusia. Fang Yu belum pernah melihat Wang Fan sejak terakhir kali mereka bertemu dan putus. Orang ini telah menguasai teknik tubuh yang sangat kuat, yang dapat memadatkan tubuh nyata yang tak terbatas, yang sulit untuk dipahami. Dan Li Huoyu mengidentifikasi Wang Fan sebagai ras manusia dan menyuruh Fang Yu untuk tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, setelah terakhir kali, Fang Yu awalnya mengira akan sulit baginya untuk bertemu Wang Fan lagi. Tanpa diduga, pada saat ini, Wang Fan berinisiatif untuk muncul. Datang tepat, Fang Yu baru saja selesai menangani urusan para dewa dan iblis, dan mengalihkan perhatiannya kembali ke manusia. Dan perdagangan manusia Wang Fan ini adalah tokoh kuncinya. Wang Fan, kata Fang Yu, ini aku. Pria berbaju hitam itu menjawab. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Fang Yu tersenyum dan berkata, ada apa? Anda pernah berbicara dengan saya sebelumnya bahwa Anda ingin membeli 10.000 orang. Wang Fan berkata tanpa ada fluktuasi dalam nadanya, saya bisa menjualnya kepada Anda sekarang, tetapi Anda harus segera membayar 6 juta koin asli. Oh, Fang Yu menyipitkan mata, melihat ke atas dan ke bawah tubuh Wang Fan. Wang Fan jelas sengaja menyembunyikan nafasnya. Fang Yu tidak bisa mendapatkan lebih banyak berita dari nafasnya. Sedangkan untuk bentuk tubuh, Wang Fan merupakan bentuk tubuh ras manusia normal, tidak tinggi, namun tidak pendek, dan sangat seimbang. Dengan begitu banyak orang, bagaimana kamu bisa mengirimkannya kepadaku? Fang Yu bertanya. Susunan teleportasi adalah untuk membangun susunan teleportasi besar yang dapat memindahkan 10.000 orang ke lokasi yang Anda tentukan pada satu waktu. Wang Fan berkata, tentu saja, Anda perlu menyediakan batu luar angkasa yang dibutuhkan untuk teleportasi. Mendengar ini, Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya dengan curiga, Wang Fan, saya benar-benar penasaran, apakah Anda benar-benar kekurangan uang? Meskipun mata uang asli ini adalah mata uang yang biasa digunakan di benua selatan, namun memang dapat ditukarkan untuk banyak hal, tetapi kebanyakan dari mereka adalah materi. Keberadaan seperti Anda, hanya keajaiban tubuh tak terbatas yang telah Anda kuasai sungguh luar biasa. Mengapa kamu kekurangan uang? Ini bukanlah hal-hal yang perlu Anda pedulikan. Saya hanya akan mendiskusikan kesepakatan dengan Anda. Wang Fan menjawab dengan dingin, 10.000 orang. Apakah kamu menginginkannya? Tidak, jangan membicarakannya. Tidak, tidak, tidak. Aku ingin lebih. Aku ingin semua ras manusia ada di tempatmu. Fang Yu segera berkata, dia sekarang sangat penasaran dengan asal-usul ras manusia di tangan Wang Fan ini. Berapa jumlahnya dan di mana lokasinya? Namun, Fang Yu tahu jika dia menanyakan pertanyaan seperti itu secara langsung, Wang Fan pasti tidak akan menjawab. Jadi, Anda hanya bisa mengklik ke samping. Saya hanya menjual 10.000 keping kali ini. Wang Fan menjawab, ya, atau tidak. Nada bicara, Wang Fan menjadi lebih dingin. Jelas, dia tahu niat Fang Yu dan sudah sedikit tidak sabar. Fang Yu menyipitkan mata sedikit. Wang Fan ini, saat ini benar-benar tidak ada cara untuk membawanya. Belum menyelesaikan hukum abadi dia telah menguasainya, tidak ada cara untuk menimbulkan ancaman substantif padanya. 6 juta koin asli. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mengangkat tangan kanannya. Brengsek, dia mengeluarkan sebagian dari koin asli di ruang penyimpanan, yang kebetulan berjumlah 6 juta koin asli. Kemudian,
Dia memasukkan koin asli tersebut ke dalam tas penyimpanan dan melemparkannya ke Wang Fan. Ada 6 juta koin asli di dalamnya. Kapan kamu akan mengirim seseorang kepadaku? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Wang Fan mengambil tas penyimpanan dan memeriksanya dengan indera Tuhan sebelum dia mengangkat kepalanya dan berkata, bangun formasi. Bab 2778. Ya, bangun saja di sini, itu sangat dekat dengan gerbang Tiandao saya. Jawab Fang Yu. Gerbang surga. Wang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yu. Hah, ada apa? Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak, pernahkah kamu mendengar nama ini? Wang Fan menunduk dan berkata, mengapa kamu mengambil nama ini? Jika kamu ingin aku menjawab pertanyaan ini, maka kamu harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Fang Yu tersenyum dan berkata, perdagangan yang adil. Wang Fan berhenti berbicara, tetapi menyimpan tas penyimpanannya, lalu mengangkat telapak tangan kanannya. Brengsek, sebuah cahaya menyala di telapak tangannya. Setelah itu, mereka mulai dikerahkan di situ. Dia jelas sangat mahir dalam menteleportasi lingkaran, dan tekniknya sangat cepat. Dengan lokasinya sebagai titik pusat, mulailah membuat lingkaran sihir melingkar di sekelilingnya. Fang Yu berdiri dan memperhatikan dalam diam. Dia telah mengamati Wang Fan ini. Namun, tidak ada yang terlihat. Wang Fan, kamu adalah ras manusia, mengapa kamu ingin menjual ras manusia? Fang Yu berpikir sejenak, atau bertanya. Mendengar ini, Wang Fan masih berjalan-jalan, dan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Mata Fang Yu berkedip-kedip, dan dia bertanya, tahukah kamu bahwa ada sebuah organisasi yang menamakan dirinya organisasi manusia yang masih merekrut manusia dari berbagai kelompok etnis di benua selatan? Objek utama yang mereka rekrut adalah para budak manusia itu. Gerakan Wang Fan lamban, dan dia berkata, ya, terus kenapa? Saya bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara Anda dan organisasi ini sampai batas tertentu, kata Fang Yu. Tidak, jawab Wang Fan. Ya, dalam arti tertentu, keberadaan organisasi ini sama dengan mencuri bisnis Anda. Fang Yu berkata, jika umat manusia bergabung dengan organisasi ini, maka Anda tidak memiliki sumber daya. Saat ini, setiap kata Fang Yu adalah ujian. Dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari Wang Fan. Namun, Wang Fan sepertinya memahami niat Fang Yu, jadi dia tidak berbicara dengannya sama sekali, dan fokus menyiapkan formasi. Setelah beberapa saat, lingkarannya sudah siap. Wang Fan berjalan ke arah Fang Yu dan berkata, kamu menyediakan batu luar angkasa. Fang Yu mengangguk dan mengangkat tangan kanannya. Brengsek, cahaya itu menyala, dan sebuah tiang yang bersinar dengan cahaya biru muncul di tangannya. Ini adalah batu luar angkasa yang berisi kekuatan luar angkasa, dan sebagian besar lingkaran teleportasi membutuhkan batu luar angkasa sebagai penggerak. Dan batu luar angkasa ini telah digeledah oleh Fang Yu sebelumnya, dan saya tidak tahu dari kantong siapa itu berasal. Wang Fan mengambil batu luar angkasa dan meletakkannya di mata depan. Oke, 2 jam kemudian, saya akan mengirimkan 10.000 ras manusia, dan Anda siap menerimanya, kata Wang Fan. Tunggu, Fang Yu berbicara, lagi. Jangan bertanya lagi padaku, aku tidak akan menjawabmu. Nada suara Wang Fan sangat dingin, dan dia juga mengandung gelombang niat membunuh. Aku berkata, aku akan berbicara denganmu saja tentang kesepakatannya. Merasakan aura pembunuh Wang Fan, Fang Yu tersenyum dan berkata, jangan marah, saya tidak ingin bertanya lagi, saya hanya ingin mengingatkan Anda, ingatlah untuk memeriksa jumlah orang, dan saya akan bertanya kepada Anda untuk mengembalikan uang jika ada satu orang yang kurang, apa? Wang Fan tidak mengatakan sepatah kata pun, tubuhnya berubah menjadi awan asap hitam dan dengan cepat menghilang. Setelah dia pergi, Fang Yu mengerutkan kening, matanya penuh keraguan. Wang Fan ini terlalu misterius. Li Huoyu, kamu tidak ingin menyerangnya sebelumnya, apakah kamu tahu identitasnya? Fang Yu bertanya dalam hati. Identitas, bagaimana saya tahu? Saya hanya bisa memastikan bahwa dia adalah ras manusia. Pada saat itu, saya menyarankan Anda untuk tidak terus melakukannya, karena saya tidak ingin Anda menyia-nyiakan usaha Anda. Li Huoyu berkata, hukum abadi yang dimilikinya tidak begitu mudah untuk dipecahkan. Fang Yu tidak berbicara, lagi, mengerutkan kening. Masih terlalu banyak keraguan tentang Wang Fan. Benar, Fang Yu melihat ke lingkaran teleportasi. Di depannya, matanya berbinar.
yang tidak sama dengan menemukan lokasi Wang Fan. Fang Yu segera membuka mata jalannya. Namun, setelah 1/4 jam, dia menyerah. Tidak ada hubungan hukum. Jelas, Wang Fan hanya meninggalkan tanda koordinat di sini. Oleh karena itu, hanya ketika Wang Fan ingin mengaktifkan lingkaran teleportasi, dia akan memiliki kesempatan untuk mengetahui lokasinya. Jangan pergi ke klan Lanyu dulu, tunggu saja di sini, mungkin akan ada keuntungan. Fang Yu bermeditasi di tempat. Dia memiliki intuisi bahwa Wang Fan, seorang pria misterius, pasti memiliki rahasia besar yang tersembunyi di tubuhnya. Dia harus mengetahui rahasia ini. Tunggu sampai dia mengirim orang ke sana, lalu lihat situasi spesifiknya. Berpikir demikian, Fang Yu menutup matanya. Dia sudah lama tidak memasuki menara semesta. Sekarang saatnya melihat situasi di lantai 2 menara semesta. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan benih-benih itu setelah menggantungkan batu dewa di langit di lantai 2 menara semesta. Brengsek, kesadaran Fang Yu masuk ke menara semesta. Buka mata Anda, dan kesadaran Anda sudah berada di lantai 2 menara semesta. Ini, aku mengandalkannya. Wajah Fang Yu berubah begitu dia melihat latar depan matanya dengan jelas. Pada saat ini, di depan Fang Yu, sebuah danau besar muncul. Air telaga penuh warna, terus berubah mengikuti aliran gelombang air, ganjil dan aneh. Ukuran danau ini langsung memenuhi seluruh bidang penglihatan Fang Yu. Ke depan, dia bahkan tidak bisa melihat ujung danau ini. Bagaimana kabarnya? Terakhir kali saya memasuki lantai 2 menara semesta, semuanya masih normal, masih berupa gurun pasir yang luas, dan masih banyak benih yang masih dalam masa pertumbuhan. Tapi sekarang, mata Fang Yu telah berubah menjadi lensa besar yang tak terlihat, menunjukkan danau berwarna-warni. Ini, Fang Yu menatap ke langit. Pada saat ini, batu dewa surgawi yang digantungnya di langit masih tinggi di langit. Hanya saja ia menjadi lebih besar, benar-benar seperti matahari, membawa suhu dan energi ke seluruh lantai 2 menara semesta. Di mana benihku? Fang Yu melihat sekeliling. Faktanya, dia sendiri saat ini berada di dalam danau. Hanya saja dia menginjak danau seolah-olah menginjak lantai, dan dia tidak tenggelam. Mungkin karena dia hadir di sini dalam bentuk ideologi, dan dia tidak memiliki bobot yang substansial. Tapi bagaimana dengan benihnya? Begitu banyak benih di gurun sebelumnya, bukankah akan hilang? Itu bukan benih biasa. Setiap benih mungkin memberinya kemampuan baru, seperti kemampuan bunga yang tersembunyi. Fang Yu memiliki banyak ekspektasi terhadap benih ini pada awalnya. Meskipun pada akhirnya hanya 50 dari 1000 benih yang dapat tumbuh sepenuhnya, dia juga dapat memperoleh 50 kemampuan yang kuat. Benihku. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke depan. Bas, danau di depannya bersinar dengan semburan cahaya keemasan, bahkan sedikit menyilaukan. Di sebelah kiri, permukaan danau menunjukkan warna biru. Saat ini danau dalam keadaan tenang dan tidak ada gelombang ombak. Pemilik, saat ini, suara lembut datang dari belakang. Fang Yu berbalik dan melihat ke belakang. Saya melihat seorang bayi duduk di tepi danau dengan jari-jarinya sendiri di mulutnya, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Rambut bayinya belum tumbuh, pupil matanya bersinar biru, dan ada tanda teratai yang sangat dangkal di dahinya. Sekilas Fang Yu bisa mengenali tanda ini, itu adalah tanda Ruyi Qinglian. Setelah Ruyi Qinglian bergabung dengan pedang Dao Surgawi, tanda ini muncul di gagang pedang Dao Surgawi. Bayi di depanku adalah roh pedang surga. Dulunya berbentuk seperti bola, namun kini telah tumbuh menjadi seperti bayi manusia berusia sekitar 2 tahun. Tingkat pertumbuhan ini masih sangat cepat. Fang Yu segera berjongkok dan mengambil roh pedang Dao Surgawi. Roh pedang Dao Surgawi berdaging dan sangat lembut. Setelah Fang Yu mengambilnya, ia membuka mulutnya dan tersenyum, benar-benar seperti bayi manusia. Tuan, roh pedang Dao Surgawi berteriak pelan lagi. Apa yang terjadi di sini, roh pedang kecil? Fang Yu bertanya sambil memegang roh pedang Dao Surgawi, sebelumnya menjadi gurun, kenapa tiba-tiba menjadi danau besar? Bagaimana dengan benih yang aku minta kamu rawat untukku? Seperti bayi, Fang Yu tahu bahwa ia harus memahaminya. Karena hal di atas, cahaya itu. Roh pedang Dao Surgawi mulai menjawab pertanyaan Fang Yu dengan kasar. Namun, itu mengatakan banyak hal, tetapi Fang Yu tidak dapat memahami bahkan setengah kalimatnya. Roh pedang kecil, bicaralah pelan-pelan, jangan khawatir.
Fang Yu berkata cepat. Itu benar, roh pedang Dao Surgawi menjadi semakin cemas. Karena masih sangat berkarat dengan kemampuan berbahasa, maka belum dapat menata bahasa dengan baik untuk mengungkapkan gagasannya. Sang penyelenggara. Saat ini, suara dingin datang dari samping. Air mata dingin, kamu datang tepat. Fang Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran, cepat ceritakan apa yang terjadi di lantai 2 Menara Semesta. Apa yang terjadi dengan danau ini? Di mana benihku? Danau ini terbentuk setelah salah satu benihnya tumbuh. Jawab Tear of Chilling. Adapun kenapa warnanya banyak sekali, pasti ada kaitannya dengan batu buatan dewa yang dibawa oleh pemiliknya. Penciptaan batu dewa melepaskan kekuatan yang berbeda, menyebabkan danau berubah warna berbeda. Petik 2. Kamu bilang danau ini disebabkan oleh benih yang tumbuh. Mengapa benih itu membentuk danau? Fang Yu melebarkan matanya dan bertanya, ketika benih itu tumbuh, bukankah benih itu harus memberi saya kemampuan? Ya, setelah benih itu tumbuh, ia akan menunjukkan kekuatannya. Misalnya, bunga yang tersembunyi sebelumnya, pemiliknya bahkan tidak dapat melihatnya. Jawab Crycolters. Kamu benar, kekuatan apa yang dimiliki danau ini? Fang Yu mengerutkan kening, masih sangat bingung. Apakah kemampuannya benih ini menjadi danau? Tuan, apakah tempat ini sangat mirip dengan pemandangan di area kemaluan Anda? Tanya air mata dingin ekstrim. Mendengar ini, Fang Yu tertegun. Sejenak, hatinya bergetar, dan dia mengerti arti menangis. Zenki dalam dantian Fang Yu pada awalnya adalah lautan yang tak terlihat. Dengan kata lain, danau besar di depan Anda setara dengan lautan yang dibentuk oleh Zenki di dantian saat itu. Kemampuan benih ini adalah menampung. Ia menampung 7 elemen batu dewa untuk membentuk danau ini. Crycolters menjawab, dan danau ini setara dengan dantian asli pemiliknya. Sang Master Danau dapat langsung melepaskan 7 elemen yang terkandung di dalamnya. Itu terhubung dengan pemiliknya sebagai satu kesatuan. Inilah kekuatan benih itu, dan nama benih ini adalah Gui Haihua. Hati Fang Yu kaget saat mendengarkan penjelasan Chillingters. Arti kata-kata ini jelas. Setelah itu, Fang Yu bisa langsung menggunakan 7 elemennya. Selain aura aslinya, ada 6 kekuatan elemen berbeda. Fang Yu bahkan belum mengetahui nama 6 elemen tersebut. Bagaimana dengan benihku yang lain? Fang Yu menjadi tenang dan bertanya lagi. Benih lainnya juga ada di danau ini. Chillingters menjawab, di bawah. Sekarang danau ini sudah menempati seluruh lantai 2 Menara Semesta. Fang Yu bertanya dengan kaget. Ya, jadi Tuan harus menyebut apa yang kamu lihat sebagai laut, bukan danau. Jawab air mata dingin. Lalu, semua benihnya ada di dasar laut. Fang Yu bertanya. Ya, ada yang masih dalam masa pertumbuhan, ada yang tidak bisa tumbuh, dan ada yang sudah dimakan oleh roh pedang Dao Surgawi. Jawab air mata dingin ekstrim. Makan. Fang Yu memandang roh pedang Dao Surgawi di pelukannya. Merasakan tatapan Fang Yu, roh pedang Dao Surgawi tertawa lagi dan menggigit jarinya. Roh pedang Dao Surgawi adalah kesadaran dari pedang Dao Surgawi itu sendiri. Ia memakan beberapa benih secara selektif, dan itu pasti berguna untuk dirinya sendiri. Kata air mata dingin menangis. Tidak masalah jika kamu memakannya, aku hanya peduli, masih ada beberapa biji yang sudah tumbuh sempurna, kata Fang Yu. Faktanya, Sang Master bisa merasakan sendiri pertumbuhan benih ini, karena Anda dan lantai 2 Menara Semesta berada dalam tubuh yang sama. Cryogenics menambahkan, apapun yang terjadi di sini, Anda dapat merasakannya untuk pertama kalinya. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, tidak akan. Selama kesadaran terhubung dengan tubuh roh Dao Agung, jawab air mata dingin ekstrim. Kesadaran terhubung dengan tubuh roh Dao Agung. Fang Yu berkata dengan bingung, ini sangat sederhana. Ini sangat sederhana, tetapi masternya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Jihan-ters menjawab, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang perubahan Menara Semesta. Kalau begitu aku mencobanya. Fang Yu menutup matanya lagi. Pada saat ini, dia langsung menempelkan kesadarannya ke tubuh roh Dao. Bas, pada saat ini, seluruh lantai 2 Menara Semesta dikejutkan, dan seberkas cahaya melintas pada saat yang sama, yang berlalu dengan cepat. Fang Yu membuka matanya lagi, pupil matanya bersinar terang. Hei, 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 pada saat ini, di bawah lautan yang tak berujung dan berwarna-warni ini, ada benih-benih yang tumbuh bersinar. Mereka menggemakan Fang Yu. Pada saat ini,
Fang Yu merasakan kemunculan 4 kemampuan. Bunga pembunuh suara, pohon penyembuh, pokok anggur keterjeratan, rumput maha melihat. Saat ini, hanya kemampuan keempat benih yang tumbuh tersebut yang dapat dirasakan. Mereka membawa 4 kemampuan baru pada Fang Yu. Yang pertama adalah melepaskan gelombang suara untuk membentuk metode ofensif dan mematikan yang mengejutkan semua jiwa. Yang kedua adalah teknik penyembuhan misterius, yang bisa digunakan saat terluka parah. Yang ketiga adalah belitan kekuatan magis, namun untuk belitan dan blokade jiwa, setelah diterapkan, jiwa yang terjerat dapat dimanipulasi seperti boneka. Yang keempat adalah kemampuan pelacakan. Selama masih ada tanda, pelacakan akurat dapat dilakukan dalam jarak yang sangat jauh. Kisaran spesifiknya masih belum pasti. Fang Yu membuka matanya dan menguasai keempat kemampuan ini. Tentunya benih tersebut masih dalam keadaan kecil dan belum matang sempurna. Kemampuan terkait, tentu saja, belum mencapai titik ekstrim. Adapun 4 kemampuan yang diberikan, Fang Yu benar-benar menguasainya. Tapi ini adalah kemampuan yang diberikan oleh benih di lantai 2 menara semesta, dan kekuatannya secara alami luar biasa. Fang Yu sedikit bersemangat. Dia tidak sabar untuk mencoba menggunakan kemampuan yang baru saja dia peroleh. Kemajuan Master sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, kamu akan segera bisa menembus lantai 2 dan mencapai lantai 3 menara semesta, jawab Cryogenictors. Sepertinya begitu juga, seluruh lanskap lantai 2 telah saya ubah. Seharusnya segera juga, kan? Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Di atasnya tidak ada apa-apa, kecuali batu dewa yang tergantung tinggi. Lantai 3, ada 9 lantai di dalamnya menara semesta. Menurut Li Huoyu, satu lapisan lebih sulit ditembus. Setelah mencapai lantai 9, Anda harus melepas mutiara bagian atas agar dianggap lengkap. Tanda tanya petik 2, Fang Yu bertanya, itu semua tergantung pada kesempatan, Guru, ini tidak dapat diprediksi, jawab tangis air mata dingin. Fang Yu tidak banyak bicara, melihat roh pedang Dao surgawi di pelukannya.